Silakan Mbak Indah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami ucapkan selamat datang pada ibu-ibu, perempuan-perempuan, wanita-wanita semuanya yang sudah hadir atau sudah berada di webinar kali ini dalam acara Workshop Financial Literacy tahun 2020 yang diselenggarakan oleh Masyarakat Ekonomi Syariah dan Prudensial Indonesia serta didukung oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Finansialco. Perkenalkan, saya Indah Kirana selaku host acara kali ini dan akan memandu jalannya workshop Financial Literacy for Women dari pagi hingga siang hari nanti. Nah, terlebih dahulu, sebelumnya marilah kita saksikan bersama video kompilasi aktivitas Community Investment Prudential Indonesia. Wah, seru sekali ya kompilasi aktivitas Community Investment Prudential Indonesia tadi. Aduh, mudah-mudahan nih Corona segera berakhir dan kita bisa beraktivitas di luar seperti video yang tadi kita sudah saksikan bersama. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum mulai acara, kami akan bacakan terlebih dahulu peraturan webinar pada pagi hari ini. Ya, kita lihat bersama, peserta diharapkan menyimak jalannya workshop Financial Literacy for Women ini dengan baik hingga acara berakhir. Peserta yang ingin bertanya dapat mengirimkan pertanyaan melalui kolom Q&A pertanyaan yang dibacakan pada saat sesi tanya jawab. Nah, informasi terkait untuk mengenai klaim e-sertifikat, materi, door prize, dan pulsa reguler akan disampaikan menjelang akhir acara nanti melalui kolom chat. Dan bagi yang memiliki kendala koneksi Zoom, jangan khawatir, silahkan. Anda juga bisa melihat melalui live streaming channel YouTube Masyarakat Ekonomi Syariah. Dan mohon juga untuk mempergunakan kolom chat dan kolom Q&A sebagaimana mestinya. Baik, itu dia tadi peraturan webinar pada pagi hari ini. Semoga kita semua bisa mengikuti bersama demi kelancarannya acara pada kali ini. Dan sebelumnya yang kami hormati, yang pertama ada Zizi Syahab atau Kak Zizi selaku public figure yang akan sharing bersama ibu-ibu sekalian nanti. Assalamualaikum Kak Zizi. Waalaikumsalam, Kak Indah apa kabar? Alhamdulillah baik. Nanti kita ngobrol-ngobrol ya Kak Zizi ya. Sudah siap ya? Oke. Juga ada Ibu Widya Yuliarti selaku financial planner dari Finansialco.
Halo Kak Widya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Kak Indah, apa kabarnya? Baik, alhamdulillah. Aduh cantik banget nih Kak Widya nih, pagi-pagi seger banget nih ya. Seger. Sudah Iya. siap ya nanti ya menyampaikan materi-materi yang bermanfaat untuk teman-teman kita semua ya? Baik, dan kemudian juga ada, Ibu atau Kak Vera Yulianti Marpaung selaku narasumber dari Prudential Indonesia. Halo Kak Vera. Kak Indah, Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kita panggil Kak aja ya, soalnya di sini kan Iya. kita, seumuran semua ya. Kita kan Sehat beti ya Kak ya? Indah. Iya, sehat Heeh, selalu. beda tipis. Beda tipis, iya. Alhamdulillah, baik. Baik, nanti kita tunggu lagi seperti apa penyampaian dari Kak Vera, dan juga saya ingin juga menyapa ibu-ibu semuanya atau wanita-wanita sekalian di Indonesia, peserta workshop Financial Literacy for Women tahun 2020 yang berbahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita masih diberikan nikmat sehat dan bisa bersilaturahmi ya walaupun melalui teknologi yang sangat canggih kali ini. Sehingga kita bisa bermuwajahah, bersilaturahmi mengikuti acara Workshop Financial Literacy for Women dengan tema Cara Cerdas Atur Keuangan Keluarga. Ya, salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua menjadi orang yang mendapat syafaatnya besok di yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Dan hadirin yang kami hormati, untuk mengawali acara pada hari ini, marilah kita bersama-sama melafazkan Bismillahirrahmanirrahim. Dan sebelumnya saya ingin juga informasi dulu kepada para peserta workshop Financial Literacy for Women bahwa sertifikat acara, pulsa reguler, dan juga door prize acara hanya diberikan kepada peserta yang mengikuti acara dari awal sampai akhir. Dan juga mengisi kuesioner melalui link yang akan kami share di sela-sela acara nanti melalui Zoom chat. Dan tanya jawab hanya dilakukan melalui kolom Q&A ya, yang akan saya bacakan saat tiba sesi tanya jawab nanti. Dan tersedia juga nih door prize menarik sekali bagi peserta yang beruntung, persembahan dari Prudential Indonesia. Oke, baik ibu-ibu atau wanita-wanita di sini sudah siap belum ya untuk mengawali sesi ini? Sudah semangat dong ya. Ini jam 10 hari Sabtu pagi, ini mudah-mudahan fresh semuanya ya. Oke. Yang pertama, pada sesi pertama nanti kita sudah kehadiran Kak Zizi. Assalamualaikum Kak Zizi. Salam. Ya, sehat ya. Alhamdulillah sekarang yang penting sehat ya Kak ya. Benar, sehat dan semangat. Sehat dan semangat. Kalau Kak Zizi ini kayaknya semangat terus soalnya rajin lari ya. Masih rajin lari nih sekarang. Masih alhamdulillah. Gimana? Masih ya, oke. Kak Zizi ini kan kita akan sharing ya bersama teman-teman. Terutama perempuan hari ini gimana nih menghadapi menghadapi pandemi atau perencanaan keuangan di awal-awal nih, terutama bagi yang sudah menikah. Nah, apakah direncanakan sebelum menikah atau setelah menikah? Boleh sharing nggak ke kita semua? Ya, ini sebenarnya sih pengakuan dosa ya. Jadi agak banyak perbedaan nih dari sebelum menikah sama setelah menikah. Mungkin dari segi mental juga kan agak beda ya. Waktu sebelum menikah, karena waktu itu alhamdulillah aku udah punya penghasilan. Jadi ketika punya uang itu pasti jor-joran. Lebih ke bawah nafsu. Ada sesuatu yang sale belanja gitu, tapi memang untungnya aku dari dulu sama orang tua aku dididik untuk nabung. Jadi kalau pengen sesuatu itu harus ditabung dulu baru beli gitu. Jadi tetap harus mengukur kemampuan. Nggak boleh dikit-dikit kredit, nggak boleh dikit-dikit nyicil. Jadi ketika mau sesuatu itu harus dipikirin banget, dikumpulin uangnya, barulah disesuaikan sama keuangan kita. Tapi kan ternyata hanya nabung aja tuh nggak cukup. Nah setelah menikah, ketemu sama suami yang mungkin dia lebih aware sama keuangan, dia lebih mengerti tentang instrumen keuangan, dia lebih tahu tentang investasi, dan akhirnya saat itu, karena kita berargumen terus, kita setujulah untuk menemui financial planner saat itu. Dan kita cari cara yang tepat gimana supaya bisa nabung yang proper, bisa memilih investasi yang sesuai sama kita, asuransinya gimana,
pilih reksadana kah atau langsung main saham kah gitu. Dan ternyata memang untuk teman-teman wanita-wanita kece yang ada di sini, mama-mama muda, nggak ada salahnya ke financial planner. Jangan menganggap itu satu hal yang apa ya? Mungkin gini, kalau di Indonesia aku berpikirnya karena budayanya berbeda, jadi keuangan itu adalah hal turun-temurun yang mungkin orang berpikir perempuan itu udah pasti pinter ngatur uang. Tapi ternyata enggak, berkembangnya zaman, investasinya macam-macam, kebutuhan kita meningkat. Jadi hanya sekedar nabung aja tuh nggak cukup. Makanya kenapa ada orang-orang hebat yang bernama financial planner ini yang bisa siap membantu kita. Gitu menurut aku. Oke, tapi kalau boleh tahu jadi sebelum menikah sama sesudah menikah ini perubahannya cukup drastis ya dalam merencanakan keuangan. Drastis banget karena memang kalau dulu tuh nggak smart buying, lebih ke ego buying ya kalau dulu. Mikirin diri sendiri ya. Semuanya butuh, bukan sekedar menurut aku semuanya kebutuhan gitu. Tapi kalau sekarang karena udah punya anak, lebih mikirin biaya pendidikan, lebih mikirin perintil-perintil emak-emak lah ya. Jadi lebih matang lagi untuk memutuskan dibeli atau enggak ya, ditabung atau diinvestasiin gitu. Karena memang sekarang juga instrumen keuangan banyak, difasilitasi, mudah juga caranya kan, tinggal download aplikasi lah, sekarang udah banyak banget gitu. Tinggal kitanya mau mulai atau enggak, mau belajar atau enggak. Oke, nah ini kan kita teman-teman peserta kita nih mungkin juga ada yang belum menikah juga nih dan juga sudah ada yang menikah. Jadi kalau menurut Kak Zizi sendiri setelah melewati pengalaman itu, sebaiknya merencanakan keuangan nih sebelum menikah atau sesudah menikah ya? Dari sebelum dong harusnya. Sebelum ya harusnya ya. Menikah, udah tahu apa yang harus dilakukan nanti, mau pilih investasi yang mana. Bahkan kalau bisa sebelum ketemu suami tuh udah bikin peraturan sendiri. Nih, aku cara ngatur uangnya begini, begini supaya nggak ada miskomunikasi gitu menurut aku. Jadi dari awal tuh sebelumnya diomong-omongin dulu gitu ya bersama calon suami gitu ya. Yes. Setuju nggak kalau misalnya sekarang kan juga ada nih sampai yang maaf ya mungkin ada yang sampai persurat gitu loh. Ini aset aku, ini aset kamu seperti itu. Nah kira-kira Azizi setuju nggak dengan yang kayak gitu? To be honest, aku nggak ngejalanin itu. Cuma banyak banget teman-teman aku yang seperti itu. Dan memang kalau dari segi hukum kan nggak masalah. Dari awal kita bikin kesepakatan harta bawaan yang mana, harta bersama yang mana, investasi masing-masing yang mana, mungkin ada tabungan bersama. Menurut aku sih nggak masalah gitu, selama memang dua-duanya sepakat dan untuk kebaikan bersama sih menurut aku nggak masalah. Oke, nah sekarang beralih nih. Sekarang ini kan kita sudah dari Februari Maret menjalani sebuah situasi yang apa ya, yang kalau bisa dibilang prihatin lah ya, dan untuk semua kalangan atas, kalangan bawah, semuanya deh pasti kena dampaknya terhadap pandemi ini. Nah, Kak Zizi sendiri gimana? Ini kan banyak sekali usahanya nih, ada usaha kopi, ada usaha baju olahraga ya, ada, coba ceritain deh ini usahanya gimana nih sang pengusaha wanita ini. Ngomongin usaha jadi curhat nih. Ya, memang kondisi ini bikin kita semua kalangan, mau pengusaha, mau pekerja, mau pembeli, semuanya tuh terkena dampak. Ya, aku sekarang ini udah mulai bisa untuk restoran ya, udah mulai bisa dine in, udah mulai bisa orang untuk makan di tempat. Tapi tetap untuk omsetnya nggak balik seperti semula, masih struggling lah, masih pelan-pelan. Tapi ya memang ketika aku tanya ke teman-teman yang punya usaha yang sama semuanya, mau restoran besar, restoran kecil, semuanya terdampak gitu. Jadi memang harus pintar-pintarnya kita aja dibikin inovasi seperti apa nih untuk bisa survive di tengah pandemi ini. Dan akhirnya aku sama suami sepakat kalau untuk usaha ini ada beberapa yang di hold kayak clothing line. Sebelumnya aku bikin hijab, aku bikin baju casual atau muslim wear. Sekarang di hold dulu karena memang marketnya lagi nggak pengen belanja itu. Akhirnya kita switch ke baju olahraga karena sekarang tiba-tiba semua orang mulai sama kesehatan dan aku senang berolahraga. Yes. Betul. Dan sekarang juga restoran yang steaknya karena terasa nggak terlalu hype, kita switch ke makanan sehat karena sekarang semua orang pengen makanan sehat. Kopi juga gitu. Kopi sekarang kita bikin juga rendah kalori, makanya
Mungkin sekarang dituntut untuk pinter-pinter baca pasar kali ya. Market ini maunya seperti apa, kitanya harus bikin sesuatu yang baru, menyesuaikan supaya bisa survive. Karena nggak bisa nuntut konsumen untuk selalu beli. Karena kan daya beli juga turun sekarang kan, jadi ya disesuaikan sama kebutuhan mereka saat ini. Oke, jadi pintar-pintar kita berinovasi, berkreativitas untuk menyesuaikan keinginan pasar, tapi tidak melenceng dari garis usaha dari Kak Zizi sendiri ya. Oke, nah terus kira-kira apa ya sih kondisi yang tersulit banget ini nih, apa yang sedang dihadapi? Boleh kok curhat di sini mumpung ada financial planner banyak nih. Kondisi terberat adalah yang mengatur keuangan itu tadi, gimana caranya supaya keuangan pribadi tidak tercampur, karena kalau dalam kondisi sekarang kan mau nggak mau karena salesnya, mungkin kemarin sempat zero, sempat sama sekali nggak ada omset. Kita bingung gimana cara bayar karyawan, dan kita nggak mungkin memutuskan sepihak, nggak tega juga kita nggak mau mem-PHK teman-teman karyawan yang ada di perusahaan kami kan. Jadi akhirnya yaudah kita pakai tabungan, mau gimana caranya, yang penting bisa survive dan akhirnya harus top up ya. Bener, investasi itu dia tadi. Jadi seenggaknya antara uang tabungan untuk masa depan nih sama investasi itu kan dipisah. Jadi untuk nge-backup semuanya bisa pakai dana investasi itu tadi. Ada kebetulan kalau suamiku main saham, kalau aku baru nyoba dana, belum berani saham. Jadi bisa dapat uang dari si passive income itu untuk nge-handle yang lain dulu gitu. Oke, waduh ini udah arah-arah bermain saham dan reksadana kita harus nanti ngobrolin sama financial planner ya. Oke, tapi kalau menurut Kak Zizi sendiri di tengah kondisi pandemi seperti ini, kira-kira ada saran nggak sih untuk perempuan-perempuan nih, wanita-wanita, kira-kira apa sih yang harus dilakukan perempuan yang katanya sebagai turunannya mengatur keuangan ini ya, sudah kodratnya gitu mengatur keuangan. Kira-kira apa sih yang bisa dilakukan oleh di kita rumah nih ya? gitu? Keuangan di rumah. Kalau aku sekarang yang aku lakukan adalah mulai milih-milih yang mana yang memang mau dibeli dan yang mana yang butuh dibeli. Berkurang beli kebutuhan tersier, nggak perlulah dibeli handphone baru, kurang-kurangin beli sepatu baru, kecuali sepatu lari nggak masalah karena dipakai. Yang biasanya beli kosmetik sekarang mungkin dirubah jadi belinya skincare, karena kalau di rumah kan otomatis akan pakainya masker daripada pakai bedak. Gitu. Jadi boleh belanja, tapi belanjanya yang benar-benar kita butuhkan pada saat ini. Yang kalau suami-suaminya dulu sering beli velg mobil, mungkin sekarang jadi belinya sepeda. Menurut aku nggak masalah karena itu memang dipakai saat ini. Jadi di switch nih yang berkaitan dengan kesehatan, makanan yang bernutrisi itu nggak masalah. Terus investasi untuk kesehatan itu penting banget. Yang belum punya asuransi mungkin boleh mulai dipikirin dari sekarang. Terus juga banyakin cash menurut aku saat ini. Tabungan juga lebih sering dipikirin dan kalau kata suamiku yang sekarang lagi belajar main saham, harus mulai belajar deh. Karena momennya lagi dramatis banget nih. Tiba-tiba nanti jatuh bisa dibeli gitu. Kalau lagi naik nanti kita bisa jual gitu. Jadi memang sudah saatnya untuk lebih aware soal instrumen keuangan ini. Mau perempuan mau laki-laki sekarang sama, apalagi untuk ibu-ibu harusnya jauh lebih teliti nih soal keuangan dan harusnya lebih cepat, lebih pintar untuk belajar tentang instrumen keuangan. Gitu. Oke, Kak Zizi ini ada pertanyaan dari peserta webinar kali ini ya. Coba dijawab. Ini menurut Kak Zizi sebenarnya dalam rumah tangga itu siapa sih yang sebaiknya harus mengatur keuangan keluarga? Kalau kodratnya, kalau di Indonesia commonnya adalah perempuan. Jadi kebanyakan para bapak-bapak ini menyerahkanlah itu harta bendanya kepada istri. Tapi yang terjadi seluruh sekarang harta benda ya. Benar, tapi mungkin ada jeleknya juga. Perempuan kadang nggak pakai hitung-hitungan, tapi pakai perasaan. Jadi suka lebih boros biasanya, kurang jadi smart buyer. Apa aja dibeli. Kalau ditanya apa kamu butuh? Butuh. Kapan? Ya mungkin nanti akan dibutuhkan gitu. Nanti dibutuhkan, karena dibutuhkan. Pokoknya butuh ya. Nah itu dia. Ntar kalau ditegur emosi ya kan, tersinggung. Iya tuh dia tuh penyakitnya perempuan. Dikomunikasiin sih sama suami. Yang lebih bisa pakai perasaan mengatur uang itu siapa? Yang bisa lebih pakai logika mengatur uang itu yang mana? Suaminya atau istrinya? Baiknya sepakat. Nggak harus selalu perempuan dan nggak harus selalu laki-laki. Kembali lagi ke kesepakatan awal tadi,
Mereka maunya siapa nih yang ngatur. Kalau misalnya ternyata dua-duanya boros, bisa pakai jasa financial planner supaya nanti direm tuh, dikasih tahu mana dia uang darurat, uang tabungan gitu. Aku berani ngomong gini karena ini based on true story. Di awal-awal itu berdebatnya masalah ini. Aku ngerasa bisa, aku ngerasa mampu, tapi mungkin di awal-awal aku nggak ngerti gitu, boros gitu. Dan akhirnya kita putuskan ke financial planner, dikasih tahu triknya seperti apa, sampai akhirnya mungkin punya tabungan bersama. Jadi di tabungan bersama itu atas nama 2 orang. Kalau mau ngambil uang harus atas kesepakatan dua-duanya. Kita bisa lihat itu uang ditaruh kemana, dibawa kemana. Jadi nggak ada dramatisir di dalam rumah tangga gitu. Jadi dia pakai financial planner menurut aku. Oke, baik. Ini pertanyaan kedua nih. Kak Zizi, saya mau bertanya. Saya kan sudah menikah. Bagaimana nih cara mengatur keuangannya karena belum direncanakan dari sebelum menikah. Jadi sekarang agak berantakan, apalagi di masa pandemi ini, Kak. Mohon pencerahannya, caranya biar suami juga bisa sabar dalam menghadapi masalah ini. Wah, berat Mungkin nih. itu kayaknya job of work-nya Mbak Widya ya untuk ngejelasin tentang itu. Tapi ya tadi udah sempat aku mention sih, intinya sih komunikasiin dulu dengan baik sama suami. Harus punya kesepakatan satu titik, ini mau seperti apain nih rumah tangga kita dan juga keuangannya. Harus punya cita-cita yang sama. Harus punya target kalau aku. Jadi kayak misalnya pengen punya tabungan let's say 1 juta nih. Oke, kita harus kerja punya tabungan segitu dalam 1 bulan. Kalau nggak sesuai target ya udah kita pending ke bulan depan. Tapi seenggaknya dua-duanya sepakat punya target yang sama. Itu bikin jadi lebih apa ya, suasana rumah tangganya jadi rame, jadi meriah, jadi semangat dan kompetisinya tapi in a positive way gitu. Nggak yang jadi berantem, nggak yang jadi argumentasi nggak penting gitu menurut aku. Oke. Nah, mungkin ada saran nih gimana cara menjaga komunikasi antara suami istri dalam hal keuangan, karena keuangan adalah hal yang sangat-sangat sensitif ya. Jadi itu tadi Kak Zizi bilang mungkin bisa tersinggung dan segala macam. Gimana nih caranya supaya bisa menjaga keseimbangan antara suami dan istri? Untuk istrinya mungkin harus memulai open minded dulu, harus dibuka dulu pikirannya. Harus legowo dulu ya. Buang itu mitos dan juga dogma-dogma tentang bahwa perempuan selalu benar, keuangan harus selalu dipegang sama perempuan. Kalau itu dipegang sama laki-laki berarti kamu tidak berhasil. Oh no, nggak begitu. Ini udah 2020. Kita sudah setara, nggak boleh punya pemikiran seperti itu menurut aku. Jadi harus disepakati. Kalau memang kita ngerasa nggak mampu ngatur keuangan, bilang, komunikasiin, kita butuh jasa orang lain, ada financial planner, minta tolong diaturin nih, kita pengen beli rumah, kita pengen KPR, kita pengen beli mobil, cash nggak kredit mungkin gitu. Itu bisa banget gitu, tapi kalau kita nggak mampu, jangan dipaksain, daripada nanti malah jadi berantem dan makin berantakan, baiknya hadirkan orang ketiga yang baik, yaitu financial planner. Itu yang sudah aku lakukan. Gitu. Oke. Ini mungkin terakhir nih Kak, ada pesan untuk generasi perempuan agar lebih peduli terhadap perencanaan keuangan, baik untuk pribadi sendiri maupun untuk keluarga. Untuk cewek-cewek kece yang ada di sini, yuk mulai aware dari sekarang soal instrumen keuangan. Karena ini udah saatnya kita ngerti, kita mulai peduli. Apalagi nanti kita akan jadi ibu. Ibu itu madrasah pertamanya untuk anak-anak. Harus jadi ibu yang pintar. Dimulai dari pintar mengatur keuangan. Gitu. Oke, Kak Zizi terima kasih banyak sharingnya pada pagi hari ini. Ini sangat inspiratif sekali ya. Mudah-mudahan teman-teman kita yang belum menikah juga semakin memikirkan terlebih dahulu lah mengenai keuangan sebelum berumah tangga. Aduh Kak Zizi, thank you banget ya. Tetap semangat usaha-usahanya. Doakan. Juga video-video TikToknya juga kita tunggu. Oke, Kak Zizi terima kasih. Thank you. Ya, dan teman-teman, ibu-ibu, wanita yang luar biasa pada pagi hari ini, masih penasaran nggak nih kira-kira bagaimana sih merencanakan keuangan yang baik? Kalau tadi kan kita sudah dengar nih pengalaman dari Kak Zizi sendiri seperti apa sebelum menikah sampai sudah menikah, berkomunikasi dengan suami dan seterusnya. Nah, sekarang kita harus atur-atur juga nih bagaimana merencanakan keuangan yang baik. Nah, untuk itu telah hadir
narasumber kita pada acara webinar kali ini ada Kak Vera Marpaung dari Prudential Indonesia dan juga Kak Widya Yuliarti selaku Financial Planner dari Finansialco. Selamat pagi semuanya Kak Widya, Kak Vera. Selamat pagi Kak Indah. Pagi Kak Iya. Indah. Kak Vera Oke. Selamat pagi Kak Oke. Zizi. Pagi Kak Zizi. Hai. Seru nih ya, Kak Zizi mungkin bisa konsultasi bareng ya nanti. Oke, sebelum kita masuk ke sesi pertama, Kak Vera, nanti kita akan menyampaikan materinya selama kurang lebih 20 menit. Tapi sebelumnya saya informasikan terlebih dahulu kepada ibu-ibu sekalian bahwa tanya jawab hanya dilakukan melalui kolom Q&A. Jadi langsung aja yang punya pertanyaan langsung ketik di kolom Q&A dan nanti pertanyaan yang saya bacakan akan mendapatkan hadiah menarik dari Prudential. Oke, untuk sesi pertama kami persilahkan kepada Kak Vera Marpaung untuk menyampaikan materinya dengan durasi 20 menit. Kami persilahkan. Terima kasih Kak Indah. Selamat pagi ibu-ibu, teman-temanku yang ada di Sumatera, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jakarta. Semoga semuanya sehat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Salam sejahtera buat kita semuanya. Iya, Kak Indah, tadi aku dengerin Kak Zizi ngomong ya. Aku jadi keinget masa mudaku loh. Masa mudaku tuh seperti Kak Zizi banget. Ya, kayak lagu yang Ruli, abangku, ramah dan tidak sombong dan suka menabung, ya. Bener loh Kak Zizi, dulu tuh aku tuh punya, kalau orang kan punya hobi kan lari, olahraga, kalau Vera hobinya apa? Menabung. Keren. Makanya dari muda tuh bawaannya udah menabung. Tapi bener yang kata Kak Zizi semuanya itu dia, siapa yang membuat aku menabung adalah siapa? Ibu aku. Ya, jadi ibu aku tuh benar-benar menjadi role model buat aku. Sehingga aku tuh punya habit, punya kesukaan untuk selalu menabung dan berinvestasi. Nah, jadi aku sih harapin ya, Kak Zizi, Kak Indah, Kak Widya, ibu-ibu yang di sini nih, kalau dia memang adalah ibu-ibu muda alias abas ya, anak baru satu, mama muda, anak baru satu gitu ya, atau bahkan ada yang belum menikah, aku berharap sih bisa gitu ya, menjadi ibu-ibunya yang seperti ibunya Kak Zizi sama ibunya Vera. Ya, yang dari kecil itu memang ditatih untuk berhemat, untuk bijaksana dalam mengelola keuangan. Karena kalau misalnya kita ibu-ibu ini bisa mengatur keuangan kita dengan baik, sehingga keuangan keluarga menjadi kuat, sehingga kita juga bisa menghasilkan anak-anak yang ujung-ujungnya juga menjadi pribadi yang kuat, sehat dan pintar loh Kak Indah. Benar nggak? Karena kita tahu ya namanya pendidikan itu kan mahal ya. Pendidikan tuh mahal. Kalau ibu-ibu boros misalnya nggak spend uang menyimpan untuk pendidikan anak-anaknya, kita bisa bayangin dong anak-anak kita jadi kayak apa nanti masa depannya. Tapi kalau kita pintar mengelola uang, kita punya uang untuk memberikan pendidikan yang terbaik buat anak-anak, itu pasti anak-anak kita menjadi anak-anak yang kuat di masa depannya. Itu yang aku bilang tadi sih. Semoga kita bisa menciptakan lagi nih ibu-ibu seperti ibunya Kak Zizi, ibunya Kak Vera, pasti ibunya Kak Widya dan ibunya Kak Indah. Ya, yang benar-benar ngikutin lagunya Ruli tadi itu ya, rajin menabung itu dia. Saya katakan seperti itu. Thank you ya Kak Zizi, luar biasa loh. Aku jadi flashback dengan masa muda aku waktu itu gitu loh. Luar biasa teman-teman. Kalau misalnya teman-teman pengen menjadi seorang terinspirasi dengan apa yang dikatakan oleh Kak Zizi tadi, aku boleh sharing sedikit tips ya, bagaimana caranya kita sebagai seorang wanita yang tadi dikatakan sebagai Minister of Finance ya, Menteri Keuangan dalam rumah tangga. Yuk kita belajar sedikit mengenai bagaimana cara mengelola dana yang baik. Ya, yang dimana tujuannya adalah membuat kita bisa memiliki suatu keluarga yang sehat dan kuat, dan tentu saja itu tadi kata menjadi bagian yang terpenting dalam keluarga, termasuk mendukung suami untuk membentuk sebuah keluarga yang mapan. Itu dia teman-teman semua dan ibu-ibu semuanya. Ya, sini ibu-ibu. Kalau kita belajar tentang apa itu namanya perencanaan keuangan, tapi sebelumnya saya ingin mengenalkan sedikit tentang Prudential. Ya, siapakah yang sudah mengenal Prudential? Semoga sudah ada yang mengenal Prudential. Tapi kalau boleh aku kenalkan sedikit lagi, Prudential Life Assurance ya, Indonesia itu adalah perusahaan asuransi yang sudah bergerak ya, udah bergerak lama, berasal dari Inggris, kurang lebih kita sudah ada 170 tahun ya bergerak dalam bidang asuransi di dunia.
Dan di Indonesia sendiri, ibu-ibu dan teman-teman semuanya, kita bentar lagi ulang tahun loh, tanggal 2 November. Ulang tahunnya ulang tahun perak, alias 25 tahun. Ya, kita sudah 25 tahun bergerak membangun masyarakat Indonesia lewat perusahaan asuransi jiwa. Lalu sebagai bentuk tanggung jawab kita sebagai perusahaan di Indonesia, kita sudah melakukan kegiatan sosial responsibility ya lewat kegiatan yang disebut dengan literasi keuangan. Kita sudah mulai ibu-ibu ya sharing kepada ibu-ibu seluruh Indonesia, kurang lebih 31 kota sejak tahun 2009 kita sudah bergerak. Tahun lalu saya sempat ke Papua, sempat juga ke Bima teman-teman untuk memberikan pendidikan literasi keuangan kepada wanita-wanita di Indonesia. Kurang lebih sudah 35.000 loh wanita Indonesia yang kita jangkau untuk kita berikan edukasi literasi keuangan dari tahun 2009 sampai tahun 2019. Ini sebagai tanggung jawab kami sih. Jadi kami Prudential itu tidak mau hanya sedikit mengeruk kekayaan saja, tapi juga kami ingin berbagi dengan cara membuat wanita-wanita Indonesia paham, mengerti bagaimana cara mengelola keuangan yang baik. Itu yang kami sudah lakukan teman-teman semuanya. Kalau teman-teman bertanya, apa sih itu namanya perencanaan keuangan, Vera? Secara teori, teman-teman semuanya, perencanaan keuangan itu adalah mengelola keuangan kita secara terencana untuk bisa mencapai rencana ataupun tujuan keuangan kita di masa depan. Itu yang disebut dengan perencanaan keuangan. Dalam perencanaan keuangan ini, teman-teman, ada 3 hal yang kita harus pahami di sini, yaitu pertama, pengelolaan keuangan dan pengelolaan kebutuhan sehari-hari. Yang kita lakukan di sini adalah bagaimana caranya kita mengelola uang yang masuk dan juga mengelola uang yang keluar. Baik itu untuk kebutuhan kita sehari-hari yang tadi disebut dengan Kak Zizi disebut kebutuhan primer, ya, maupun sekunder, maupun tersier. Itu yang kita harus pahami untuk bagaimana caranya kita bisa mengelola keuangan dengan baik. Dan yang kedua juga dengan pengelolaan keuangan ini kita juga harus bisa mengerti apa yang disebut dengan kebutuhan darurat. Di mana kebutuhan darurat itu adalah kebutuhan yang tidak selalu ada terus-menerus ya, tapi bisa jadi muncul sekonyong-konyong begitu tiba-tiba karena ada sesuatu yang terjadi yang kita tidak pernah duga sebelumnya. Contoh misalnya, kebutuhan darurat diperlukan kalau pada saatnya misalnya katakanlah pencari nafkah di tengah keluarga harus kehilangan pekerjaannya. Entah karena di PHK, entah karena dirumahkan, atau karena resiko kehidupan. Bisa juga teman-teman semua seperti yang disampaikan oleh Kak Zizi nih. Kak Zizi kan tadi kan pengusaha ya, dikatakan bahwa pengusaha restoran mendapatkan tamparan yang luar biasa akibat pandemi. Ya, tadi Kak Zizi sempat bilang bahwa terpaksa harus mengeluarkan uang yang ada dalam simpanan atau tabungannya. Nah, itu juga bisa jadi ibu-ibu, teman-teman semuanya menjadi bagian dari kebutuhan darurat. Nah, oleh karena itu, untuk merencanakan keuangan yang baik, kita juga harus memiliki sebuah dana darurat. Nah, yang ketiga, rencana keuangan juga menuntut kita mengerti, memahami apa yang menjadi perbedaan dari simpanan dan tabungan. Nah, teman-teman tolong dipahami ya, ibu-ibu dipahami ya, ini sangat berbeda. Kalau simpanan tuh memang uang yang kita simpan untuk tujuan ke depan. Tapi kalau tabungan ya teman-teman bedanya adalah itu dipakai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Contoh ya, habis dapat gaji, habis dapat hasil usaha, kita taruh di bank. Tapi sekali-sekali misalnya kita ambil tuh untuk apa sih? Untuk keperluan membiayai kebutuhan rumah tangga, misalnya seperti itu. Atau misalnya kita pakai pada saatnya adalah untuk apa? Membayar uang sekolah anak. Nah, itu namanya tabungan yang sewaktu itu bisa dipakai. Tapi kalau namanya simpanan, ibu-ibu semuanya, itu adalah sesuatu yang memang kita sengaja simpan untuk keperluan kita di masa mendatang. Ya, biasanya itu keperluan itu sifatnya yang bersifat besar ya, sesuatu yang besar apanya, Fer? Besar jumlahnya. Itu dia. Nah, ini dia teman-teman 3 hal yang teman-teman harus pahami untuk bagaimana caranya kita bisa mengelola keuangan kita dengan baik. Nah, teman-teman, saya pengen nanya dong untuk ibu-ibu semuanya di sini. Di sini semuanya sudah pada punya dana darurat nggak? Coba ya, tolong dibaca atau dijawab dengan sapling yang ada di sini.
Ya, ini ada polling, ibu-ibu sekalian, segera dijawab ya dengan menggunakan chatnya ya. Apakah ibu-ibu di sini sudah memiliki tabungan kebutuhan darurat atau belum, dana darurat atau belum yang dipakai untuk membayar kebutuhan darurat? Sudah belum? Ayo silakan dijawab. Apakah sudah punya atau belum punya? Silakan. Saya kasih waktunya. Ya, sudah? Udah mulai ada yang jawab? Bagaimana coba? Yes, ini dia hasilnya, luar biasa loh. Ya, luar biasanya apa? Luar biasa ternyata pada ibu-ibu belum punya dana darurat ya. Ya, nah ibu-ibu ya, ini ada 77% dari ibu-ibu yang mengatakan belum punya dana darurat. Dan 23% sudah punya dana darurat. Nah, ibu-ibu yang belum punya, tolong diikuti nanti sampai akhir ya presentasi Vera. Ya, apakah kita perlu memiliki dana darurat atau tidak? Ya, terima kasih. Ya, oke. Berikutnya teman-teman semuanya, apalagi coba? Dalam perencanaan keuangan itu juga ibu-ibu juga harus memahami bahwa rencana keuangan itu dibagi berdasarkan 3 macam jangka waktu. Di sini maksudnya apa sih? Kalau saya menyimpan uang, kapan uang itu saya hendak pakai? Itu maksudnya. Ya, hendak pakainya itu dibagi dalam 3 jangka waktu, yaitu kebutuhan atau rencana keuangan jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang. Bedanya apa, ibu-ibu? Kalau jangka pendek itu biasanya adalah uang yang kita simpan untuk kebutuhan 1-3 tahun ke depan. Ciri-cirinya biasanya ya jumlahnya tuh sudah hampir diketahui, hampir pasti diketahui. Atau misalnya 5 juta kah, 10 juta kah, 15 juta kah, seperti itu. Dan biasanya ini adalah sesuatu yang sifatnya tidak terlalu besar lah kebutuhannya. Tidak terlalu canggih-canggih lah impiannya. Misalnya apa sih? Cuman kebutuhan ini cover untuk liburan. Setelah pandemi saya pengen berlibur, misalnya seperti itu. Atau misalnya pengen pulang mudik. Tahun kemarin, tahun ini saya nggak pulang mudik karena pandemi. Nah, tahun depan saya pengen mudik. Nah, itu yang disebut dengan kebutuhan jangka pendek, teman-teman semuanya. Nah, yang kedua adalah jangka menengah. Kalau patokan saya adalah jangka menengah antara 3-10 tahun. Nah, biasanya ini bedanya dengan jangka pendek adalah kebutuhan ini membutuhkan jumlah uang yang lebih besar ketimbang jangka pendek. Dan biasanya juga tujuannya juga untuk yang lebih besar. Contohnya, ingin menyekolahkan anak saya ya ke perguruan tinggi. Anak saya baru misalnya umurnya 10 tahun. Berarti kan kurang lebih 7 tahun lagi dia masuk perguruan tinggi ya, ibu-ibu semuanya. Oleh karena itu saya katakan bahwa saya membutuhkan rencana keuangan untuk jangka menengah. Nah, biasanya jumlahnya memang lebih besar ketimbang yang jangka pendek. Nah, yang ketiga yang disebutnya jangka panjang. Ini yang kebutuhan itu masih lama banget, ibu-ibu. Di atas 10 tahun. Nah, biasanya juga ciri-cirinya jumlahnya pastinya lebih besar ketimbang kebutuhan jangka pendek, rencana keuangan jangka pendek, jangka menengah. Biasanya lebih besar. Contohnya pengennya apa sih? Iya, saya pengen beli rumah kedua yang mau saya wariskan nanti ke anak saya setelah dia menikah, misalnya seperti itu. Ya, atau misalnya 10 tahun lagi misalnya saya pengen pensiun dini. Oleh karena itu saya pengen nabung, ya, saya ingin berinvestasi untuk kebutuhan nanti saya pada saat pensiun. Supaya pada saat pensiun hidup saya tidak berubah sama seperti pada saat saya masih produktif. Itu jangka panjang. Nah, nanti ujung-ujungnya teman-teman, rencana keuangan ini jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang ya, itu nanti akan berhubungan dengan ya jenis investasi yang kita harus pilih sesuai dengan rencana keuangannya. Jadi maksudnya jangka pendek harusnya sesuai kita taruh ke tempat investasi yang memang sifatnya jangka pendek. Kalau jangka menengah misalnya untuk yang sifatnya jangka menengah. Begitu juga dengan yang jangka panjang. Itu dia teman-teman hal yang kedua yang teman-teman harus ketahui. Nah, hal yang ketiga yang teman-teman harus tahu juga sebelum kita melakukan perencanaan keuangan adalah pemahaman kita terhadap penggunaan penghasilan untuk pengeluaran-pengeluaran kita. Itu yang teman-teman juga harus pahami. Ya, artinya apa sih teman-teman? Teman-teman di sini harus memahami juga jumlah penghasilan saya berapa ya, baik itu penghasilan yang rutin maupun penghasilan yang non rutin. Berapa per bulannya, berapa per tahunnya.
Ya, kemudian juga pemahaman kita tentang apa? Berapakah pengeluaran saya, baik yang per bulan maupun yang per tahun. Baik itu pengeluaran yang pasti, hampir pasti, sampai yang tidak pasti. Ya, itu hampir sama tuh, rutin sama non-rutin, pengeluaran rutin atau non-rutin. Nah, yang ketiga juga teman-teman semuanya dalam mengelola keuangan, tolong teman-teman menggunakan patokan mengenai persentase. Persentase ya, maksudnya dari income yang saya punya, berapa persen yang harus minimal saya tabung, berapa persen maksimal yang harus saya pakai untuk mencicil hutang saya, ya, berapa persen uang yang harus saya investasikan, berapa persen yang harus saya taruh di dana darurat. Nah, ini adalah suatu guideline atau bimbingan yang mungkin ibu-ibu bisa pakai ini. Jadi ibu-ibu bisa melakukan perbaikan tuh dalam mengelola penghasilan dan pengeluaran dengan menggunakan patokan persentase alokasi penggunaan income. Nah, itu dia teman-teman hal yang ketiga yang teman-teman harus pahami. Lalu bagaimana caranya teman-teman? Gampang kok. Kalau saya sih mikirnya gini aja teman-teman. Pertama adalah untuk mengelola keuangan teman-teman harus menetapkan dulu tujuannya. Ibu-ibu harus menetapkan dulu tujuannya. Mau ngapain? Ya, mau sekolahin anak ke perguruan tinggi kah? Mau beli rumah kah? Atau mau uang liburan kah? Apakah mau butuh dana buat mudik lebaran kah? Itu yang saya bilang. Tetapkan dulu tujuannya. Ya, karena nanti tujuannya itu akan menentukan berapa jumlah uang yang harus kita siapkan. Dan yang ketiga juga adalah tujuan juga bisa menentukan kapan uang itu akan saya butuhkan untuk saya belikan sesuai dengan apa yang saya rencanakan. Itu yang pertama, tetapkan tujuan. Nah, yang kedua, susunlah anggarannya. Ya, dimulai dari berapa uang yang saya perlukan, berapa yang uang saya miliki sekarang, ya, bagaimana cara mengaturnya untuk saya bisa menyediakan dana untuk mencapai tujuan saya, itu yang disebut dengan susun anggaran. Dan yang ketiga tadi ya teman-teman, memilih instrumen investasi yang tepat sesuai dengan jangka waktu tujuan impian keuangan kita. Nah, ini dia tiga cara yang teman-teman harus lakukan. Tetapkan tujuan, susun anggaran, dan tentukanlah waktunya. Ya, apa instrumennya yang saya katakan. Nah, yang pertama tadi udah ngomong tujuan ya, teman-teman terserah deh. Biasanya kalau tujuan tuh baik orang yang single, baik yang sudah menikah tanpa anak, menikah dengan anak-anak usia muda, menikah dengan anak-anak yang sudah usianya dewasa, udah mapan, sama masa tua. Nah, itu pasti berbeda-beda. Ya, teman-teman semuanya. Tujuannya pasti berbeda-beda, tidak ada yang sama. Nah, tapi intinya adalah masing-masing harus melakukan perhitungan berapa dana yang kita butuhkan. Ya. Nah, yang kedua, menyusun anggarannya. Bagaimana cara menyusun anggarannya? Pertama adalah kita mulai dari income kita dulu nih, ibu-ibu. Pendapatan kita dulu nih. Ya, itu harus kita mengerti. Coba teman-teman pahami, kira-kira ya uang saya ini yang saya dapatkan nih secara rutin, tertentu, pasti, entah tiap bulan, tiap minggu, atau kadang-kadang aja. Nah, itu satu hal yang ibu-ibu dan teman-teman harus tahu dulu tuh. Ya, apa tuh? Uang saya ini kebanyakan dari mana? Dari pendapatan rutin kah atau pendapatan non-rutin? Ya. Nah, kemudian ya, apa yang kita harus lakukan keduanya adalah apa? Memisahkan penghasilan kita ke dalam rekening aktif dan rekening pasif. Nah, ibu-ibu, saya ini disiplin dalam melakukan ini. Ya, biasanya kalau saya kan adalah pegawai dari Prudential ya, setiap tanggal 25 kita gajian. Begitu cring, ya, dapat notifikasi dari mobile banking saya, yang saya lakukan adalah saya langsung memisahkan uang saya itu, gaji saya untuk ke satu adalah ke rekening pasif. Pasti tuh, ya, karena saya selalu utamakan tabung dulu. Langsung rekening pasif. Biasanya rekening pasif itu saya taruh ke sebuah rekening bank yang ATM-nya, kartu ATM-nya nggak akan saya bawa kemana-mana. Ya, biasanya akan saya simpan dan saya tinggalkan di rumah. Ya, kenapa begitu? Karena kalau saya bawa kemana-mana takutnya godaan syaitonnya kuat. Ya, jadi membuat saya kayaknya terpancing untuk kalau setiap ke ATM gitu ya,
Ayo Vera, ambil saya Vera, ambil saya Vera. Aduh, saya paling takut kayak gitu, Bapak sekalian. Makanya untuk membuat saya disiplin menabung, saya taruh uang saya ke rekening yang pasif. Saya simpen dalam-dalam kartunya di dalam rumah, di dalam brankas, kalau perlu di dalam brankas rumah saya. Nah, untuk yang kebutuhan sehari-hari, seperti bayar listrik, bayar air, uang sekolah anak, uang les anak, itu saya masukkan langsung ke rekening aktif, yaitu rekening yang kartu ATM-nya ada di dompet saya. Yang saya bisa kemana-mana pakai, ya kalau ada kebutuhan saya ambil dari sana. Tapi sebelum saya bagi-bagi itu teman-teman, saya selalu disiplin dengan menentukan alokasinya. Ya, jadi tadi yang saya katakan ya prosentasenya. Begitu income, saya langsung masukin 10% ke rekening pasifnya. 40% langsung ke rekening aktif saya yang memang saya gunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Ya, terus kemudian juga saya masukin sedikit lagi kemana? Ke dana darurat. Saya biasanya naruh 5%-an dari income saya, Ibu-Ibu. Nah, ini saya juga taruh ke rekening yang lain ya. Jadi saya punya 3 rekening, teman-teman. Ada rekening dana darurat, ada rekening pasif, yang tadi tuh ya untuk simpanan, untuk masa depan saya, dan satu lagi untuk rekening sehari-hari. Jadi ada yang aktif, ada yang pasif, ada juga untuk dana darurat. Nah, dana darurat juga gitu, Ibu-Ibu, teman-teman semuanya. Saya taruh di ATM dan kartu ATM-nya tidak pernah saya bawa kemana-mana. Saya simpan bersama dengan rekening pasif saya. Ya, nah mungkin Ibu bisa contoh tuh. Ya, dan yang kedua, pantaulah anggaran Ibu-Ibu semuanya. Dengan cara apa? Dengan cara rajin mencatat setiap pengeluaran. Ya, contoh nih, ya saya nih kalau setiap hari teman-teman ya, kalau malam-malam sebelum tidur, saya tuh selalu ada punya buku. Ini dia buku saya, Ibu-Ibu ya. Saya langsung tulis, hari ini saya beli apa aja ya? Contoh misalnya, oh saya beli sayur, oh saya bayar parkir, oh saya sedikit beli snacks gitu ya, karena ini hari Sabtu misalnya seperti itu ya. Saya ingin sedikit membelanjakan diri saya dan keluarga saya beli snack, saya beli kopi masa kini misalnya seperti itu. Terus saya catat tuh. Ya, atau misalnya saya bayar parkir, oh saya belanja mingguan, saya belanja harian, saya catat tuh semuanya, Ibu-Ibu. Ya, nanti ya di dalam sebulan itu setiap harinya saya rangkum, saya gabungin semuanya. Akhirnya di situ saya bisa tahu apakah bulan itu saya terlalu boros menggunakan uang-uang untuk kebutuhan yang tidak perlu atau gimana, itu dia. Dan itu yang menjadi evaluasi buat saya. Oh, berarti bulan depan karena Vera sudah terlalu boros jajan, oh bulan depan Vera harus kontrol tuh, nggak boleh. Ya, terus yang kemudian juga merangkum hasil dan pengeluaran. Itu dia Ibu-Ibu. Ini akhirnya menjadi apa? Warning system sih buat saya. Kalau saya terlalu boros, berarti saya bulan depan harus tobat. Itu dia. Kak Indah, tolong saya dikasih waktu ya. Kasih tahu ya kalau waktu saya sudah habis ya Kak Indah. Siap, silakan, Ya. masih ada. Ya, terima kasih. Nah, ini yang saya katakan teman-teman. Kalau teman-teman punya kebutuhan, ya boleh nggak sih ngutang? Kalau bagi Vera, ngutang itu nggak dosa kok, ngutang itu nggak jahat kok, boleh kok ngutang asal ya ngutangnya untuk hal-hal yang sifatnya produktif. Jadi teman-teman perlu tahu bahwa ya hutang itu ada hutang baik dan hutang jahat loh. Hutang baik tuh biasanya adalah yang sifatnya produktif. Apa sih maksudnya produktif, Vera? Yang kalau saya berhutang, saya putar lagi jadi modal usaha dan menghasilkan uang lagi. Itu yang namanya hutang produktif. Atau misalnya saya punya uang, saya ngutang nyicil beli handphone gitu ya, beli handphone smartphone. Tapi handphone itu saya pakai untuk apa? Sebagian besar saya pakai untuk apa? Jualan online. Oh, itu boleh tuh. Itu namanya utang baik, ya. Tapi kalau utang jahat misalnya, ibu-ibu nyicil beli tas gitu ya, cicil, tasnya cuma dipakai buat mejeng ke arisan, buat mejeng ke pengajian, atau buat ngejeng ke reuni gitu ya. Nah itu yang nggak benar, itu yang disebut dengan hutang jahat. Ya, jadi teman-teman semuanya, hutang itu boleh kok, asal tahu bahwa kita berhutang untuk sesuatu yang lebih produktif. Nah, juga saya ingetin teman-teman semuanya, ibu-ibu semuanya, kalau ngutang pastikan ibu-ibu pinjam utangnya tuh di lembaga resmi seperti bank, pembiayaan, penggadaian yang memang ya diawasi, dimonitor oleh OJK. OJK itu apa sih, Kak? Bukan namanya depan di luar hujan, becek, naik ojek gitu, bukan itu ya. OJK adalah Otoritas Jasa Keuangan
yaitu memang sebuah lembaga resmi pemerintah yang tugasnya mengatur, memonitor jalan usahanya bank, pembiayaan, dan penggadaian. Tujuannya apa sih? Tujuannya supaya uang masyarakat dikelola dengan baik dan masyarakat pun dilindungi dengan baik oleh lembaga-lembaga tersebut. Itu dia teman-teman semuanya. Oke, sebelum lanjut ke materi yang berikutnya, aku pengen nanya dong semua buat ibu-ibu. Ya, silakan panitia. Apakah ibu-ibu selama ini sudah melakukan pencatatan pengeluaran dan pemasukannya? Boleh silakan dijawab untuk polling ini. Apakah ibu-ibu di sini hingga saat ini atau saat ini sudah melakukan pencatatan pemasukan dan pengeluaran setiap bulannya? Silakan, ada pilihan belum dan sudah. Belum. Oh, aduh Kak Indah bertobatlah. Iya ya Kak Indah ya. Coba yang lain Kak Indah Jujur, bertobat Bu. ya Kak Indah. Jujur, ini mah jujur. Aduh Kak Indah, semoga dari sini habis ini Kak Indah berubah ya Kak Indah. Mau Amin, mulai ya Allah. melakukan pencatatan. Iya. Memang sih, oh ini dia. Nah, tuh hasilnya. 64% ternyata teman-teman Kak Indah belum melakukan pencatatan pemasukan dan pengeluaran. Dan hanya 36% yang sudah melakukan pemasukan dan pengeluaran setiap bulannya. Ibu-ibu dan juga termasuk Kak Indah, semoga ya habis seminar ini melakukan. Aku yakin deh, kalau ibu-ibu secara disiplin, secara tekun melakukan pencatatan, uang saya pakai buat apa aja, teman-teman akan terbantu untuk melakukan penyusunan anggaran di sini. Ya, bener loh. Ya, Mbak Indah, kadang-kadang tuh saya juga mau sharing nih, kalau saya misalnya terlalu banyak, misalnya langsung sakit kepala saya. Aduh, saya terlalu banyak jajan, saya terlalu banyak beli boba nih. Kak Indah kan biasa ya, anak zaman sekarang, saya terlalu banyak beli boba, saya terlalu banyak beli kopi-kopi kekinian, nah itu dia tuh. Atau saya terlalu banyak beli lipstik, atau saya terlalu banyak beli hijab, nah itu dia tuh. Bertobatlah ibu-ibu semuanya, karena itu bisa mengganggu ya aktivitas kita atau keinginan kita untuk mencapai tujuan keuangan kita. Terima kasih ya ibu-ibu untuk kejujurannya. Ya, terus kemudian selanjutnya adalah ya teman-teman yang saya katakan nih, kebutuhan pokok dan rutin serta tabungan itu sangat penting. Ya, oleh karena itu ya teman-teman semuanya juga tadi sudah disebut sama Kak Zizi tadi bahwa ternyata asuransi ini sekarang sebenarnya sebaiknya sudah masuk menjadi kebutuhan pokok dan rutin kita. Ya, karena kita nggak tahu tuh kita kapan sakitnya serius atau tidak gitu loh. Ya, jadi ibu-ibu semuanya harus melakukannya dan kalau bisa sudah harus memikirkan untuk memiliki proteksi asuransi. Nah, ini dia teman-teman, ini Kak Indah, inilah tips dari Kak Vera nih. Ya, Kak Vera setiap bulan secara disiplin melakukan prosentase alokasi pengeluaran seperti ini. Jadi setiap tanggal 25 nih, ya, begitu ada terima notifikasi gajian dari kantor aku langsung alokasikan 10% untuk biaya sosial. Maksud biaya sosial itu maksudnya apa sih, Fer? Itu mungkin ini kali ya, donatur untuk kalau saya sih biasanya karena saya non muslim, saya untuk perpuluhan gitu ya. Kalau mungkin kalau teman-teman gitu zakat ya. sedekah ya Kak Intan ya. Zakat, sedekah atau menyantuni yatim piatu misalnya ya, rumah-rumah ibadah misalnya seperti itu adalah biaya sosial. Itu selalu tuh disiplin, aku langsung lakukan itu 10%. Lalu kemudian juga aku langsung mengalokasikan 20% untuk kapasitas tabungan dan asuransi. Langsung tuh 20% langsung. Jenggreng, makanya ini aku langsung masukin ke mana sih? Ke rekening pasif saya atau rekening darurat saya. Ya, itu yang saya masukkan ke sana. Nah, yang ketiga, ini hutang adalah untuk cicilan. Nah, kebetulan Kak Indah dan ibu-ibu semuanya, Kak Vera nggak suka ngutang. Kak Vera tuh persis kayak Kak Zizi. Kalau misalnya mau beli sesuatu, kalau nggak sanggup jangan beli. Ya, kalau misalnya pengen beli banget, ya udah kamu siapin uangmu dari sekarang. Ya, nah biasanya teman-teman semuanya, aku tuh pakai amplop, ya, pakai amplop. Di mana amplop tuh aku tulisin misalnya nih, aku pengen banget beli sepatu. Kenapa? Karena sepatuku udah rusak, dipakai lari udah nggak enak, misalnya seperti itu. Aku nabung tuh, ya. Atau misalnya handphoneku udah lemot, nah itu juga aku nabung. Kalau misalnya nggak sanggup, aku nggak mau beli kain tan.
Ya, karena menurut kakak kalau memang itu hutang itu adalah harus hutang baik. Dan juga selanjutnya adalah harus ada kebutuhan sehari-hari. Oke, Nah, Kak Vera 5 menit lagi ya. boleh Kak Indah, terima kasih ya. Ya. Nah, kebutuhan sehari-hari itu yang aku lakukan. Kebutuhan sehari 40% dari alokasi incomeku, gajiku. Cukup nggak cukup kumpulkan. Prinsip aku begitu ibu-ibu. Ya cukup nggak cukup kumpulkan. Nah biasanya aku taruh di mana? Taruh di amplop. Jadi aku langsung alokasikan sebulan aku belanjanya cukup sekian. Ya, kemudian listrik harus sekian. Ya, kemudian internet harus sekian. Nah, itu yang aku lakukan. Nah, kalau misalnya ini kurang nih kayak gini teman-teman semuanya. Ini yang saya lakukan teman-teman semuanya, ibu-ibu semuanya. Nah, teman-teman biasakanlah melakukan ini. Penghasilan dihitung termasuk penghasilan suami ya. Lalu pengeluaran nih, ini udah pakai alokasi yang tadi saya katakan 10%, 20%, 40%. Nah, kalau ada sisa, inilah yang Vera pakai buat apa? Buat senang-senang dikit, buat manjain diri dikit. Entah ke salon, entah rekreasi, makan sama keluarga di restoran, entah beli baju baru kalau ada sisa. Kalau nggak ada sisa sih, Vera nggak pernah mau beli, ya udah nabung berarti. Itu dia teman-teman. Ini yang biasa Vera lakukan loh setiap bulannya. Sekarang saya pengen nanya dong buat teman-teman, ya. Biasanya kalau teman-teman melakukan ini, ya kira-kira ada sisanya atau enggak ya? Silakan untuk pertanyaan polling berikutnya. Apakah ibu-ibu biasa mencatat ini dan biasanya masih sisa enggak ya setiap bulannya? Masih sisa atau sudah habis? Ayo, Kak Indah jawabnya gimana Kak Indah? Ayo ibu-ibu. Ya. Habis. Kak Indah sekali lagi bertobatlah ya. Oke. Siap Kak. Gimana teman-teman? Jawabannya silakan. Apakah setelah ibu-ibu melakukan pengelolaan ini biasanya uangnya sisa atau habis? Ayo. Nggak ada pilihan kurang ya Kak? Nggak ada pilihan kurang. Wow, habis 53%, masih sisa 47%. Ini not bad loh Kak Indah. Iya. Ya berarti masih ada loh ibu-ibu yang ternyata masih mampu menyisihkan uangnya ya, 47%. Luar biasa. Terima kasih. Ya, saya sih berharap nanti yang belum tadi bertobat juga seperti Kak Indah ya, supaya nanti setelah menghitung-hitung tetap ada hasilnya, tetap ada sisanya. Nah, biasanya sisa ini yang ibu-ibu bisa pakai tuh untuk kebutuhan masa depan. Ya. Nah, sisanya ini ibu-ibu untuk harus paham taruhnya di mana ya. Taruhnya nanti tergantung dengan kebutuhannya tadi ya, jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Nah, instrumennya kalau untuk jangka pendek bisa di deposito, bisa di emas atau simpanan koperasi. Tapi kalau untuk jangka menengah, ibu bisa lagi tetap di deposito, bisa emas, coba di asuransi, reksadana pasar uang, ya, atau reksadana obligasi, atau beli ori, atau beli sukuk untuk yang jangka menengah. Nah, untuk yang jangka panjang, nah bisa properti, bisa asuransi, bisa saham, bisa reksadana saham, bisa juga emas. Jadi ibu-ibu, teman-teman jangan salah, kebutuhan jangka pendek, tabungan jangka pendek, taruhnya di instrumen jangka pendek. Begitu juga dengan yang menengah dan yang jangka panjang. Itu dia teman-teman. Nah, saya minta teman-teman hati-hati ya. Pastikan lembaga keuangan yang teman-teman gunakan itu sudah dimonitor oleh otoritas jasa keuangan. Ya, di mana otoritas jasa keuangan tadi saya katakan itu ada lembaga jasa keuangan badan negara yang bertugas untuk mengatur, mengawasi, melindungi kegiatan jasa keuangan. Ciri-cirinya gampang, ibu-ibu kalau pengen tahu ya itu lembaga resmi atau tidak, legal atau tidak legal. Coba lihat ada enggak stempel otoritas jasa keuangan, baik di dalam resipnya, kwitansinya, dalam dokumennya, ataupun dalam kop suratnya, ada enggak? Kalau ada, berarti itu resmi. Jadi ibu-ibu dan teman-teman tidak perlu khawatir. Tapi kalau tidak ada, ibu-ibu harus mempertanyakan dan harus hati-hati di sini. Ya, ibu-ibu semuanya, yang saya katakan, OJK itu mengawasi perbankan. Perbankan itu produknya ada simpanan, ada pinjaman. Ada juga asuransi.
Ya, asuransi itu digunakan untuk jaga-jaga. Siapa tahu ada resiko kehidupan yang bisa membuat keuangan kita, kondisi keuangan kita terganggu. Nah, kalau ada asuransi, ada sebuah lembaga yang membantu kita untuk apa? Memberikan kompensasi. Di mana kompensasi itu dalam bentuk uang bisa membuat kita tetap bisa melanjutkan hidup kita. Itu asuransi. Nah, saya katakan wajib loh punya asuransi zaman sekarang. Ya, karena asuransi bisa memberikan perlindungan, bisa pengalihan resiko, meminimalisir kerugian saat terjadi hal yang tidak terduga, sama kita membantu tujuan keuangan kita. Karena di asuransi itu ada asuransi unit link yang ada proteksinya sekaligus juga ada investasinya. Hak dan kewajiban sebagai punya asuransi sebenarnya haknya adalah klaim. Kewajibannya adalah apa? Bayar premi. Lalu OJK juga mengawasi lembaga-lembaga keuangan syariah loh. Jadi ibu-ibu harus tahu ya, kita juga punya lembaga keuangan syariah di sini. Jadi siapa tahu ibu-ibu lebih nyaman jika melakukan investasi tabungan lewat syariah. Ya, ini juga ada banknya, ada sahamnya, ada pembiayaannya, ya itu dia. Bahkan sampai ada juga obligasi maupun reksadananya. Ini tujuannya adalah sebagai bagian tempat kita untuk menyimpan uang kita supaya aman, tenang kita dan bisa mencapai tujuan keuangan kita. Nah, teman-teman, sedikit informasi mengenai fintech. Fintech itu loh, pinjam uang yang secara cepat pakai handphone, yang cukup dengan KTP dan segala macam, 1 jam kemudian, 3 jam kemudian uangnya udah bisa keluar. Ini boleh-boleh aja, ibu-ibu dan teman-teman semuanya, tapi sekali lagi ingat, pikirkan dulu hutang saya ini produktif atau konsumtif. Yang kedua, fintech ini diawasi nggak sama lembaga keuangan? Kalau tidak, jangan. Ya, tapi kalau diawasi lembaga keuangan, bolehlah ibu coba-coba. Tapi ingat ya, harus sesuai dengan tujuan kita kenapa kita pinjam. Jadi nggak boleh tuh untuk hal-hal yang sifatnya konsumtif. Lalu juga ingat setiap produk keuangan simpanan itu biasanya ada pajaknya. Pajaknya bermacam-macam, ibu-ibu ya, tergantung dengan bentuk dari investasi tersebut. Lalu kalau tidak puas dengan layanan ini, ibu-ibu boleh ibu-ibu menghubungi OJK, nanti ada nomornya di belakang. Lalu juga aku ingin sedikit kenalin tentang DPLK, ini adalah dana pensiun lembaga keuangan, persiapan kita untuk masa pensiun. Juga ada BPJS, yaitu simpanan untuk para pekerja, tenaga kerja untuk masa tua kita. Ya, ini dia saya katakan macam-macam. Ini juga perlu dipertimbangkan oleh teman-teman sebagai bagian atau media buat teman-teman untuk melakukan penyimpanannya. Ya, nah teman-teman semuanya, ini juga ada koperasi. Ini juga salah satu bentuk bagaimana cara kita untuk menyimpan uang kita atau meminjam untuk kebutuhan modal kita. Itu dia teman-teman. Nah ini yang saya katakan tuh, kalau misalnya teman-teman merasa dirugikan oleh lembaga itu, teman-teman merasa nggak puas dengan pelayanannya, silakan boleh kontak OJK, ini nomor yang ada. Ya, oke. Teman-teman, saya mau nanya sebelumnya, apakah teman-teman sudah kenal OJK, sudah tahu OJK? Silakan poolingnya, panitia. Boleh ya ibu-ibu dijawab, apakah ibu-ibu semuanya, teman-teman semua sudah mengetahui sebelumnya tentang OJK? Sudah tahu pasti ya. Silakan hasilnya seperti apa, boleh? Wah, sudah tuh luar biasa. Nih ibu-ibu pinter nih ya, milenials yang pinter. Terima kasih ya ibu-ibu ya. Nah, sebagai pertanyaan terakhir dari Vera, menurut ibu-ibu itu salah satu kunci dari rencana keuangan adalah sebenarnya kedisiplinan. Ya, salah satunya adalah kedisiplinan untuk kita mengetahui apa yang disebut dengan kebutuhan dan keinginan. Ayo ibu-ibu, siapa di sini yang sudah mengerti tentang kebutuhan dan keinginan? Kebutuhan adalah sesuatu yang harus diperoleh atau dipenuhi sekarang. Tapi kalau keinginan tuh sifatnya tuh adalah yang tidak penting, tidak primer, tidak sekunder, tapi biasanya tersier. Ada syukur, nggak ada ya nggak apa-apa. Nggak bakal membuat orang itu sakit. Contohnya ya, kalau menurut ibu-ibu nih, beli tas baru, itu masuk kebutuhan atau keinginan, ayo. Beli tas baru. Beli handphone baru, itu kebutuhan atau keinginan. Ingat ya, tas baru, handphone baru. Bisa jadi tuh handphone yang kedua, yang ketiga, kebutuhan atau keinginan. Ya, gimana panitia hasilnya? Oke. Wah, luar biasa, keren. Udah ngerti keinginan. Oke, ibu-ibu.
Kak Indah, Ya. nih kayaknya aku nih ngajarin ibu-ibu yang cerdas-cerdas nih, yang udah ngerti semua yang namanya keuangan, Iya perencanaan keuangan nih Kak Indah dong, ya. betul. Iya, semua jawabannya Baik. oke-oke semua. Nanti akan dilengkapi oleh Kak Widya kok. Oke, terima kasih Kak Vera yang sudah memberikan Terima materi kita kasih. tentang perencanaan keuangan, apa-apa yang tadi yang harus dilakukan dalam keuangan sehari-hari. Nah, Iya. sebelum kita lanjut untuk mendengarkan materi dari Kak Widya, saya mau kasih kuis dulu nih ya. Ada 3 pertanyaan, jadi nanti peserta bisa menjawab dengan cepat dan tepat ya, harus cepat nih ngetiknya. Berhak mendapatkan door prize saldo OVO senilai Rp100.000 dan souvenir tas menarik dari Prudential Indonesia. Oke, siap-siap silahkan peserta bisa menuliskan jawabannya hanya di kolom chat ya. Sudah siap ya? Langsung saja nih. Kuis pertama, apakah itu perencanaan keuangan? Nah, langsung dijawab, diketik, kalau perlu sudah ditulis jawabannya yang dari copy paste ya, biar cepat. Oke, apa itu perencanaan keuangan? Iya, kita jawab. Jika sudah dijawab, nah, perencanaan keuangan adalah pengelolaan keuangan secara terencana untuk mencapai rencana dan tujuan hidup. Oke, tadi siapa tuh yang paling cepat dan tepat, nanti kita akan pilih. Dan untuk kita lanjut saja ya, untuk kuis kedua. Sudah dulu nih untuk dijawabnya tadi pertanyaan pertama. Sekarang pertanyaan kedua, bagaimana tips memiliki keuangan yang sukses dalam persentase alokasi biaya? Bagaimana tips memiliki keuangan yang sukses dalam persentase alokasi biaya? Tadi tuh yang sekian persen untuk ini, sekian persen untuk itu, dan sekian persen untuk itu. Ini pasti sudah tahu semua nih jawabannya, pertanyaannya mudah. Kita langsung jawab ya. Dan jawabannya adalah ya, 10% biaya sosial, 20% untuk tabungan dan asuransi, 30% untuk utang, dan 40% untuk kebutuhan sehari-hari. Oke, ini pasti banyak banget yang benar nih jawabannya ya. Kita pilih yang paling cepat dan tepat. Dan untuk kuis ketiga, apa manfaat memiliki asuransi? Nah, tadi sudah disampaikan juga oleh Kak Vera, apa manfaat asuransi itu, untuk apa sih sebenarnya kita bayar asuransi itu? Iya, langsung saja dijawab. Dan jawabannya adalah untuk perlindungan atau proteksi, untuk memberikan rasa aman, ketenangan, sebagai pengalihan risiko, dan juga untuk meminimalisir kerugian saat hal-hal tidak terduga terjadi, dan juga untuk membantu mencapai tujuan keuangan kita. Tadi tuh yang melalui asuransi. Macam-macam ya, tergantung tujuannya, asuransi jiwa dan macam-macam. Oke, kita akan pilih nanti penjawab yang paling tepat dan cepat ya. Nanti kita akan umumkan. Dan untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja lanjut ke sesi selanjutnya. Kami akan persilahkan kepada Kak Widya Yuliarti untuk menyampaikan materinya. Silahkan waktu dan tepat. Oke, terima kasih Kak Indah, terima kasih Kak Vera dan Kak Zizi yang udah keren banget. Tadi saya dengerin, wah ini udah keren banget insight-insight-nya. Nah ini saya cuma mau nambahin aja kali ya buat teman-teman soal perencanaan keuangan gitu. Mungkin di sini masih ada yang bingung juga, jadi langsung aja saya share screen, sebentar ya. Oke. Oke. Oke, saya share screen. Sip. Oke, udah aman ya? Oke. Oke, saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Siapa sih sebenarnya yang ngomong? Jadi, perkenalkan nama saya ada Widya Yuliarti, saya adalah salah satu perencana keuangan dari finansialku.com. Kalau nanti mau curhat-curhat soal keuangan silahkan, karena semua perencana keuangan di Finansialku telah memiliki sertifikasinya. Kalau mau nge-reach saya silahkan reach saya di IG saya di @artiwithyuli. Nah, hari ini saya mau sharing soal gimana cara cerdas atur keuangan keluarga, terutama untuk wanita-wanita nih ya, wanita-wanita kuat nih hari ini yang hadir dan sudah mulai ngerti nih gimana sih caranya pengaturan keuangan. Nah, sebelumnya kenapa sih kita butuh sekali yang namanya pengaturan keuangan? Nah, ini alasan pertama adalah
Saya saat pandemi awal ini ramai banget di sosial media, ada yang gajinya 80 juta, ada yang gajinya 20 juta per bulan. Saat pandemi, ini ternyata, mereka keuangannya langsung bingung gitu, wah utang di mana-mana, ini pendapatan berkurang gitu kan. Gimana nih? Padahal kalau kita lihat ini angka 80 juta per bulan, ini harusnya kalau kita lihat 80 juta nih harusnya udah oke dong, bener kan ya? 20 juta udah oke dong gitu kan. Tapi kenapa hal ini bisa terjadi? Ada yang masih ingat kan ya kasus ini nih? Ini ramai banget di sosial media. Kenapa hal ini terjadi? Hal ini terjadi karena dari awalnya mereka nggak ngerti tentang perencanaan keuangan, mereka nggak ngerti tentang pengaturan keuangan. Mau dari awal sini ibu-ibu yang mungkin masih, pendapatannya, masih terbatas atau misalnya, mungkin di sini ada wanita-wanita yang baru kerja seperti itu, ini kalau dari awalnya kita nggak ngerti cara ngatur keuangannya, mau gajinya nanti 2 digit, 3 digit, 4 digit, atau berapa digit, kita akan selalu ngerasa nggak pernah cukup, bener kan? Kita selalu ngerasa, "Kenapa ya gajinya makin gede kok, malah pengeluaran ikut gede?" Gitu kan ya. Kenapa hal ini terjadi? Karena dari awal kita nggak ngerti caranya pengaturan keuangan, dan dari sini mereka akhirnya menyesal gitu kan. Karena yang namanya penyesalan itu datangnya pasti di akhir, kalau di awal namanya pendaftaran. That's why ini alasan pertama kita harus melakukan perencanaan keuangan. Lalu nggak hanya itu aja, alasan kedua adalah kalau teman-teman lihat di sini, ibu-ibu lihat di sini, "Oh, ini apa sih 28.000 hari?" Gitu kan. Nah, kalau 28.000 hari ini sambil stretching atau apa, buka smartphone-nya, langsung dibagi sama 360 hari, 365 hari, ini langsung ketahuan nih angkanya, oh 28.000 hari ini kalau kita bagi itu sekitar 77 atau mungkin kita bulatin 80 tahun. Apa sih maksudnya 80 tahun ini? Nah, maksudnya 80 tahun ini adalah usia harapan hidup manusia. Ini rata-rata 80 tahun. Nah, let's say 80 tahun itu saya bagi menjadi 4 bagian. Bagian yang pertama umur 0 sampai 20 tahun. Ini biasanya umur 0 sampai 20 tahun ngapain sih? Biasanya kita sekolah, kita fooling around, kita main-main gitu kan ya. Lalu masuk ke bagian kedua, umur 20 sampai 40 tahun. Oh, 20 sampai 40 tahun ini biasanya kita itu baru masuk pekerjaan pertama, kita mau punya aset pertama, mau beli mobil pertama, beli rumah pertama gitu kan ya. Terus juga masuk ke mau nikah, baru punya anak pertama gitu kan ya. Lalu masuk ke fase yang ketiga, bagian ketiga, itu 40 sampai 60 tahun. Biasanya lagi ngapain sih di sini? Biasanya sudah masuk ke pekerjaan kedua atau ketiga gitu kan ya, sudah punya aset yang kedua, rumah kedua gitu kan, anak-anak sudah mulai besar gitu kan, sudah mikirin dana pensiun mau seperti apa. Lalu masuk ke bagian keempat 60 sampai 80. Nah ini sudah mikirin, "Oke ini saatnya gue pensiun." Oke. Nah sadar atau enggak, kalau misalnya kita usia harapan hidupnya 28.000 hari misalnya. Kalau dilihat bagian satu dan bagian 4 ini adalah usia-usia kita nggak produktif, artinya kita nggak punya pendapatan nih. Oke, kalau 28.000 kita bagi 2, 14.000 hari, oke? Jadi kita cuma punya waktu 14.000 hari nih ya, di yang kedua dan ketiga, untuk mencapai semua tujuan keuangan kita dan mengamankan dan menyamankan pensiun kita. 14.000 hari. Kalau misalnya starting point kita umur 20 tahun. Kalau starting point kita umur 25 atau 30, ini kan pasti berkurang lagi nih waktunya. Jadi sebenarnya kalau teman-teman nggak mulai perencanaan keuangan dari sekarang, ini kapan nih kita mau mulainya? Karena kita dikejar-kejar oleh yang namanya waktu dan yang namanya inflasi. Nah, untuk hari ini saya mau ngasih rahasia aja gimana sih supaya bisa sukses nih untuk mengatur keuangan bagi perempuan. Rahasia yang pertama, understanding how to manage your money mindfully. Gimana caranya kita mengerti pengaturan keuangan kita secara mindful, secara bijak. Dan rahasia yang kedua itu save your money, save yourself. Dan rahasia yang ketiga adalah, oke, the goals of savings. Oke, jadi ini rahasianya. Rahasia yang pertama, ini, saya sudah mengenal namanya pengaturan keuangan karena dari saya kuliah sudah diajarkan oleh orang tua untuk gimana caranya, ini kamu dikasih uang bulanan, gimana caranya kamu ngatur gitu kan ya. Dari awal saya udah disuruh mengatur keuangan, tapi saya nggak ngerti.
caranya gimana gitu kan, masih cari trial and error. Lalu sama perjalanan perjalanan hidup ketemu ada sebuah tools yang dari tadi sudah diomongin nih sama Kak Vera, sama Kak Zizi juga kan, bahwa sebenarnya tools untuk pengaturan keuangan yang lebih bijak adalah dengan menggunakan perencanaan keuangan, gitu. Nah, tadi udah dijelasin juga perencanaan keuangan ini apaan, aku cuman mau reminder aja, jadi kalau di kita ini bilangnya, financial planning itu kayak peta gitu kan, lebih gampang kayak peta, kayak maps, kayak Waze gitu kan ya. Jadi kita bantu teman-teman, kalau kita, buka maps gitu kan, langsung misalnya saya dari titik A nih, dari Bandung mau ke Jakarta, langsung ada nih jalannya gitu kan. Nah ini pun sama kayak financial planning, misalnya kita posisinya, kondisi keuangan, kita saat ini. Jadi posisinya adalah kondisi keuangan kita saat ini, entah sekarang yang gajinya masih terbatas, yang sekarang mungkin, masih kuliah, mungkin ada juga gitu kan. Mungkin yang sekarang, baru meniti, karirnya, baru punya bisnis gitu kan, atau lagi ada struggle dengan hutang gitu. Nah, untuk kita bantu teman-teman untuk mencapai titik B atau tujuan keuangannya gitu ya, misalnya tadi yang mau beli rumah, beli mobil, dana pendidikan anak, mau punya dana darurat gitu kan, dengan sebuah kendaraan yang kita namakan investasi. Jadi rutenya ini kita financial planner yang akan bantu nih, gimana caranya jalan menuju tujuan keuangan. Jadi gitu, jadi, kita bantu teman-teman untuk mencapai tujuan keuangannya, oke? Nah, next-nya, hal pertama apa sih yang harus dilakukan ketika kita, tahu, oke, financial planning ini penting. Apa yang harus kita lakukan pertama kali? Yang harus kita lakukan pertama kali adalah financial check up terlebih dahulu. Ini banyak banget orang-orang yang masih belum aware dengan keuangannya sendiri, gitu kan. Padahal tuh keuangannya sendiri mereka masih nggak kenal. Tak kenal maka tak sayang, maka kita sayangin dulu nih keuangan kita, gitu. Dengan kita melakukan financial check up, jadi ternyata nggak cuman tubuh aja yang harus dicek, gitu kan. Tapi keuangan kita harus dicek untuk tahu posisi keuangan kita saat ini. Supaya tahu nih sebenarnya posisi keuangan kita itu seperti apa. Mungkin di sini ada ibu-ibu yang ngerasa, "Oh, saya nggak punya cicilan sama sekali, tapi tiap akhir bulan saya seret banget," dan merasa iya, nggak apa-apa menurut gue itu keuangan gue sehat gitu. Ataupun ada yang ngerasa, "Oh gue cuman, gue nabung terus kok oke jalan," gitu. Tapi ternyata pas dicek keuangannya nggak sehat gitu. Apa nih yang bikin nggak sehatnya? Nah ini bakal kelihatan di financial check up-nya. Dari situ tahu nih masalah keuangan yang harus diperbaiki ini di mana, dan tahu apa yang harus dilakukan pertama kali. Dan akhirnya jadi nggak nebak-nebak soal keuangan kita sendiri. Karena sekarang kita udah terpapar dengan informasi yang begitu banyak, akhirnya kita menebak-nebak dengan keuangan kita sendiri, wah sekarang lagi hype-nya investasi gitu kan, karena pandemi saatnya investasi, ini lagi naik, ini lagi turun, wah udah gue investasi gitu. Pertanyaannya adalah, udah siapkah keuangan kita untuk berinvestasi? Nah, jadi supaya kita nggak nebak-nebak nih keuangan kita sendiri, kita butuh yang namanya melakukan financial check up. Nah, kurang lebih nanti, akan terlihat seperti ini gitu kan ya, kalau misalnya kita lihat, wah ini seru banget, kalau kita ada yang namanya financial check up, ada speedometernya, bisa kelihatan sakit atau enggaknya dan bakal tahu posisi keuangannya saat ini seperti apa, gitu ya. Jadi inilah kita melakukan financial check up, oke. Nah, itu yang langkah pertama, financial planning. Terus yang rahasia yang kedua, save your money, save yourself. Ternyata kalau kita bisa nabung, sebenarnya kita bisa menyelamatkan diri kita sendiri, oke. Nah, dalam financial planning ini biasanya apa yang saya sharing sama klien-klien saya, sama di kelas-kelas juga, saya bahas soal piramida keuangan. Nah, di piramida keuangan ini, saya bahas 3 bagian. Yang pertama keamanan keuangan, yang kedua ada kenyamanan keuangan, yang ketiga ada distribusi kekayaan. Dan di balik itu semua, jangan lupa ada yang namanya pajak. Nah, ini kalau kita lihat, ini piramida, wah bentuknya kayak rumah nih gitu kan ya. Kalau misalnya rumah, hal pertama yang kita bikin adalah apa? Fondasinya dulu kan ya. Bukan nggak tiba-tiba kita bikin, oh mau bikin rumah pintunya dulu deh, tapi nggak punya fondasinya. Kan nggak mungkin, rumahnya pasti roboh juga. Nah ini pun sama dengan keuangan kita. Kalau kita belum punya fondasi yang solid, saat kita naik ke atas, wah ini nggak bisa nih, keuangan kita pasti ambiar lagi. Oke, jadi hal pertama yang harus kita buat adalah keamanan keuangan. Ini kita bahas soal
cash flow, gimana caranya ngatur cash flow, tadi udah dikasih tahu sama Kak Vera gitu kan, cara ngatur cash flow. Kalau misal punya pinjaman, pinjamannya diberesin dulu, lalu kita bahas soal dana darurat, lalu next-nya mulai naik ke manajemen resiko. Ini yang namanya resiko itu kita temui di mana-mana, setiap hari, bahkan saya pun saya pasti memiliki resiko gitu kan. Lalu kita masuk ke tujuan keuangan, udah masuk ke investasi dan biasanya mereka sudah, mikirin untuk pensiunnya akan seperti apa dan at the end itu sudah, mikirkan distribusi kekayaan. Gimana caranya, kita bisa mewariskan aset-aset kita ke anak ataupun ke cucu kita. Oke, jadi ini langkah-langkah financial planning nih. Tadi udah financial check up, udah tahu permasalahannya di mana, dari situ ketahuan apakah kita sudah bisa melaju ke kenyamanan atau kita masih ada di keamanan keuangan, oke? Nah, cara bikin cash flow tadi udah ada cheat sheet-nya, sekarang juga, kita bikin cash flow nih, gimana caranya saat bikin cash flow tentukan pasti pendapatan dan juga pengeluaran. Nah, pendapatan itu sebenarnya, pendapatan kita tuh ada 3, ada pendapatan aktif, pendapatan investasi, dan pendapatan pasif. Nah, sekarang pasti ibu-ibu di sini masih atau wanita-wanita di sini pasti masih, mengandalkan pendapatan aktif aja nih, gitu kan. Nah, caranya gimana supaya kita cash flow-nya memiliki cash flow yang efektif adalah kita nambah stream income lainnya. Gimana caranya nambah stream income dengan kita, jam kerja aja, misalnya kita udah nggak bisa lagi nih nambah pendapatan, misalnya. Ternyata kita harus tambah pendapatan dari pendapatan investasi, dari reksadana saham, saham, obligasi, sukuk, peer to peer lending, lalu nanti at the end bisa mendapatkan pendapatan pasif gitu kan, rumah disewakan, bisnis atau waralaba. Nah, saat kita melakukan pengeluaran, ini pengeluaran yang biru ini dari mulai pajak atau potongan sampai premi asuransi adalah pengeluaran yang harus kita dahulukan terlebih dahulu, baru biaya hidup. Jadi, saat kita bikin pengeluaran, kita tentukan dulu pengeluaran yang produktif, artinya pengeluaran yang kita, keluarkan saat ini, tapi manfaatnya di masa depan. Ini dulu nih yang didahulukan, baru pengeluaran yang konsumtif, yang kita konsumsi sehari-hari. Jadi, ini loh cara bikin cash flow nih. Ini dulu yang didahulukan, gitu kan ya. Nah, tapi ternyata pada, kenyataannya ini aku mau ngasih lihat untuk saran berupa, persentasenya, oke. Persentasenya ini ada anggaran yang pakai cicilan, ada yang tidak ada cicilan. Nah, yang pasti pakemnya itu adalah nabung atau investasinya pastikan minimal 20% dari pendapatan. Minimal, kalau misal punya cicilan, nabung investasinya 20%, cicilannya misalnya 35% maksimal, ini maksimal ya, ini mentok 35%. Nah, untuk sisanya silahkan di-adjust aja, misalnya mau asuransi 5% atau 10%, it's okay. Lalu biaya hidupnya 40%. Ini di-adjust aja, sesuaikan dengan kebutuhannya dan kenyamanannya masing-masing. Nah, kalau anggaran tidak ada cicilan, ini lebih enak lagi, nabung atau investnya bisa lebih besar lagi, nabung atau investnya bisa di 30% atau di 40% atau di 50%, it's okay, jangan lupa ada asuransinya, lalu sisanya silakan dipergunakan, sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Jadi intinya yang menjadi pakemnya adalah nabung atau investasinya minimal 20%, oke? Oke, nah next-nya kita udah tahu cara bikin cash flow, tapi tetap aja gitu, banyak orang yang ngerasa, "Iya, gue udah tahu cara bikin cash flow, tapi kayak kenapa uangnya gitu-gitu aja, selalu keluar terus, tabungan selalu kepake," gitu, nggak pernah bisa nabung. Kenapa hal ini bisa terjadi? Coba ini saya mau nanya nih sama, teman-teman, sama ibu yang di sini, biasanya saat dapat gajian hari pertama, apa sih yang biasanya kamu lakukan? Ada tipe pertama itu yang tadi ini, makan di restoran itu ya, bisa ada polling-nya, silahkan dicek. Jadi ada 3 tipe, yang tipe pertama itu langsung foya-foya, langsung makan di restoran mewah, langsung check out keranjang di e-commerce ya, biasanya pas gajian. Atau tipe yang kedua langsung bayar cicilan, atau tipe yang ketiga ini langsung ambil, sekian persen untuk ditabungkan saat gajian hari pertama. Boleh langsung aja polling-nya diklik, tipenya yang mana nih? Boleh, yang langsung foya-foya, langsung check out keranjang di e-commerce saat dapat gajian hari pertama, Hmm. atau yang tipenya langsung bayar cicilan,
atau tipe yang langsung ambil buat nabung nih Ini bisa biasanya? dilakukan tiga-tiganya nih, Kak, di rumah nih, Kak. Check out, keranjang, Ya? pesan makanan, sama Oke bayar cicilan. Jadi oke. bisa tiga-tiganya. Berarti langsung tiga-tiganya diklik gitu ya? Tiga-tiganya ya. Oke Ya, oke. gimana nih? Oke oke, wah ini udah keren Wah. ya, udah langsung ambil buat ditabung, berarti udah keren ya semuanya sudah oke. Nah, ini mungkin kalau yang tadi masih susah gitu, gimana sih caranya kita bisa nabung gitu ya. Nah, saat pertama kali dapat gajian, ini kita harus mengutamakan pengeluaran yang sifatnya wajib, artinya kebutuhan teman-teman nih seperti apa gitu kan ya. Jadi yang namanya check out, keranjang di e-commerce itu bukan yang wajibnya, itu boleh nih di agak kebawahin dulu tuh ya. Dan lalu kita harus langsung, ambil uang yang diperuntukkan untuk ditabung. Tadi, kita udah tahu nih minimalnya 20% langsung diambil nih, minimal 20% dari pendapatan kita untuk ditabungkan atau diinvestasikan, gitu ya. Jadi kalau nabung itu bukan sesuatu yang kita sisihkan di akhir bulan, tapi dialokasikan di awal bulan. Oke, nah tadi juga sudah sempat dibahas soal needs sama wants. Nah, mungkin di sini masih ada yang bingung nih, bingung bedain needs sama wants-nya. Intinya kalau misalnya needs itu sesuatu yang sangat penting, kalau wants sesuatu yang berdasarkan hasrat. Nah, kalau needs sangat dibutuhkan untuk keberlangsungan hidup, kalau wants tidak dibutuhkan untuk keberlangsungan hidup. Contohnya aja, misalnya kita lapar, needs-nya adalah makan. Sebenarnya makan nasi sama telur juga cukup. Tapi kebanyakan biasanya kita punya keinginan, "Wah, gue hari ini pengen makannya ayam geprek, oh gue hari ini pengen makannya spaghetti, oh gue hari ini pengen makannya burger." Kita punya keinginan yang banyak gitu kan. Nah, needs ini semua orang memiliki kebutuhan dasar yang sama, kalau lapar pasti makan, oke. Kalau wants pasti akan beda-beda nih, yang satu makannya, "Oh gue pengen makan ini," yang satu pengen makan ini gitu kan. Lalu needs itu jika tidak dipenuhi akan mengakibatkan kerugian. Kalau kita nggak makan, wah kita akan kena sakit, akan kena asam lambung naik gitu kan. Kalau once biasanya kalau nggak dipenuhi biasanya kita jadi moody gitu kan, kayak, "Duh kesel banget deh gue nggak bisa makan ini," gitu kan. Kalau needs tidak berubah seiring dengan berjalannya waktu, kalau wants itu dia berubah seiring dengan berjalannya waktu. Jadi, kita harus sudah bisa membedakan needs sama wants. Nah, selain kita bikin anggaran, ngapain sih kita bikin anggaran gitu ya, capek-capek, tapi kalau nggak ada yang mengontrolnya, ini ngapain? Nah, penting juga kita membuat catatan keuangan harian. Nah, dengan kita membuat catatan keuangan harian ini, kita ada sesuatu yang mengontrol si anggaran kita. Bener nggak sih anggaran yang kita buat ini? Terus, untuk tahu juga sehari-hari ini pengeluaran kita seperti apa. Dan apa yang saya alami, setelah saya menggunakan catatan ini, saya menjadi sadar dalam mengeluarkan uang, "Oh, nggak bisa nih hari ini gue udah jajan 100.000 misalnya, oh nggak bisa nih gue keluar lagi, stop jajannya di sini. Dan dari sini bisa tahu nih, mencegah terjadinya boros. Jadi ada salah satu teman saya yang curhat soal dia, bikin catatan keuangan, dia baru tahu, wah ternyata saya jajan untuk delivery makanan aja bisa nyampe 500.000 per bulannya. Gitu, baru tahu saat dia bikin catatan keuangan harian. Ini simple, tapi kalau ini nggak dilakukan ini rasanya, wah ini rugi banget nih, oke? Oke, nah tadi kita udah mengatur anggaran kita sedemikian rupa, kita udah tahu nih, udah punya uang yang untuk ditabungkan. Sekarang adalah goals of savings-nya buat apa? Karena ini banyak banget orang-orang yang ngerasa tabungannya kepakai terus, oke? Oke, nah kita harus punya yang namanya tujuan setiap kita nabung. Nah kan kalau kita nggak punya tujuan, kita nggak tahu berapa lama harus nabung. Oke, gue alokasikan let's say 20% dari pendapatan untuk ditabungkan, tapi ini berapa lama sih gue harus nabung? Berapa lama sih gue gini-ginian? Gitu kan ya. Terus juga nggak tahu sampai berapa rupiah harus berhenti. Ini tuh sebenarnya boleh dipakai kalau apa? Kalau mencapai berapa ini boleh stop dan boleh dipakai. Karena kalau kita nggak punya tujuan, kita nggak tahu nih ngapain sih kita nabung kayak goals-nya, udah deh nabung udah gitu-gitu aja, gitu kan. Pentingnya kita punya tujuan. Nah, tujuan keuangan kita ini tadi aku reminder aja, sekarang oke. Nah, tujuan nabung itu ada yang keamanan keuangan dan kenyamanan keuangan. Kalau keamanan, tadi kita bahas soal dana darurat, kalau kenyamanan keuangan kayak mau liburan tiap tahun, beli gadget baru, beli aset, dana pensiun gitu kan, nyiapin dana pensiun, dan tujuan keuangan lainnya gitu. Nah, untuk keamanan keuangan sendiri, itu sebenarnya kita sangat membutuhkan yang namanya dana darurat, di mana dana darurat ini, tadi udah sempat dibahas juga, ini tuh dana darurat tuh hanya boleh dipakai untuk
Keadaan berikut nih, yang pertama kalau kita resign atau misalnya PHK, karena kita ada resiko kehilangan pendapatan dan pengurangan pendapatan. Lalu yang kedua, kalau ada pengeluaran yang tidak terduga, misalnya butuh untuk biaya perbaikan, perbaikan gadget, rumah, kendaraan, ada bencana, butuh biaya pengobatan, misalnya yang nggak di-cover oleh asuransi, ini bisa diambil dari dana darurat terlebih dahulu. Nah, untuk besarannya sendiri ini tergantung dari statusnya masing-masing dan pengeluaran bulanannya. Makanya penting kita mengetahui anggaran keuangan kita itu berapa gitu kan ya, pengeluaran kita itu berapa. Kalau single minimal 6 kali pengeluaran bulanan, kalau menikah minimal 9 kali pengeluaran bulanan, kalau menikah dan punya anak minimal 12 kali dari pengeluaran bulanan. Nah, asuransi ini nggak kalah pentingnya, ini penting banget karena, fungsinya ini untuk meminimalisir resiko terhadap arus kas keuangan kita gitu. Karena balik lagi, saya aja gitu ya, sekarang kalau saya pergi ke kantor, saya pasti akan ketemu resiko. Resikonya apa aja? Saya resiko misalnya kecelakaan di jalan, saya nggak tahu apa yang terjadi sama saya. Sekarang, resiko kesehatan, saya ketemu orang, ini resiko kesehatan saya pun naik gitu kan. Kalau saya sakit ini kenapa-napa, ini siapa yang akan membantu saya gitu. Nah, itulah pentingnya kita punya asuransi. Nah, asuransi ini kita, dasarnya ada asuransi kesehatan sebagai proteksi dasar untuk biaya rawat inap, ada asuransi penyakit kritis, pengganti pendapatan ketika kita sakit kritis, dan ada asuransi jiwa untuk melindungi keluarga kita. Jadi ini untuk, keamanan keuangan, kita butuh dana darurat dan juga kita butuh asuransi. Oke, Oke. next. Waktunya 5 menit lagi ya, Kak? Siap siap, oke. Nah, jadi kenyamanan keuangan ini penting banget kita punya yang namanya perencanaan keuangan, punya tujuan keuangan, supaya tahu kapan. Oke, supaya tahu kapan dan berapa yang harus diinvestasikan atau ditabung per bulan, tahu kapan harus berhenti menabung atau berinvestasi, dan uangnya ini nggak akan sembarangan untuk digunakan. Oke, nah caranya gimana? Caranya kita buat tujuan keuangan. Yang tadi sudah sempat di-mention juga, ada yang jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Biasa jangka pendek ini ada waktunya, rentang waktunya. Kalau jangka pendek 1 sampai 2 tahun, jangka menengah 3 sampai 5 tahun, jangka panjang di atas 5 tahun. Nah, ini biasanya kejadiannya adalah saat kita bikin tujuan keuangan, itu biasanya kita lupa satu hal, kita tidak menentukan jumlah rupiah yang ingin dicapai. Jadi kalau misalnya ada yang resolusi tahunannya nggak pernah tercapai, nah ini mungkin gara-gara kita nggak bikin jumlah rupiah yang ingin dicapai. Nah, mungkin nih ya, sekarang saya mau bikin oleh-oleh mungkin ya, boleh di-screenshot aja atau misalnya ditulis. Dari sini silahkan bikin financial goals-nya buat teman-teman, buat ibu-ibu silahkan. Misalnya jangka pendeknya mau ngapain, jangka menengah mau apa, jangka panjangnya mau apa. Jangan lupa ada jumlah rupiahnya. Ini pasti tiap orang akan beda-beda gitu ya. Ini contoh aja, silahkan tadi di screenshot yang kosongnya. Nah, mungkin saya balik lagi. Oke, silakan di-screenshot, ditulis, nanti ditulis nih sebagai oleh-oleh, nanti bisa ditempel di, lemari es gitu kan atau di kamarnya, ini adalah financial goals ya teman-teman, jangan lupa jumlah atau rupiahnya. Oke, nah, kita udah punya financial goals, sekarang kita bingung gimana nyimpennya. Nah, untuk investasinya sendiri kita sesuaikan tadi sudah sempat di-mention juga gitu kan, bahwa ada investasi yang jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Kalau jangka pendek intinya kita menjaga likuiditas dan menjaga uang kita dari yang namanya inflasi, ini bisa ke rekening, deposito, reksadana pasar uang, bisa ke peer-to-peer lending. Lalu yang jangka menengah itu biasanya kita sudah mulai cari investasi 6% sampai 12% per tahun, bisa ke reksadana pendapatan tetap, reksadana campuran, reksadana saham, saham, atau misalnya ke sukuk atau peer-to-peer lending. Kalau yang jangka panjang masih lama, itu biasanya kita lihat, yang returnnya sekitar 12 sampai 20%, bisa ke reksadana campuran, reksadana saham, saham, bisa ke sukuk atau ke peer-to-peer lending. Jadi ini nih, tadi udah bikin financial goals-nya, sesuaikan dengan, oh jangka pendek berarti saya simpennya di sini, jangka menengah simpennya di sini, jangka panjang simpennya di sini. Oke, nah terakhir dari saya, ini apa yang sepengalaman saya, meskipun saya financial planner, saya dari lahir nggak tiba-tiba jadi financial planner, tapi saat saya melakukan financial planning di kehidupan saya ini yang pertama, saya jadi mudah mengatur keuangan. Ini gampang banget rasanya, saya udah punya pos-pos keuangannya. Yang kedua, saya jadi tahu porsi keuangan saya sendiri. Jadi saya tahu nih, oh kalau saya jajan terus,
kayak nanti saya nggak bisa nih savings, saya buat dana darurat atau misalnya buat liburan saya per tahun ya. Dan saya jadi sadar dari setiap pengeluaran yang akan dikeluarkan, "Oh, oke ini lagi diskon tapi kayaknya nggak bisa deh gue ngeluarin ini. Kayaknya ini nggak sesuatu yang bukan gue butuhkan," dan juga nggak ada budgetnya untuk belanja gitu kan misalnya. Dan yang terakhir saya jadi tahu prioritas utama dalam hidup. Dari perencanaan keuangan saya tahu, oh ternyata tahun ini saya harus misalnya dana darurat dulu. Nanti tahun depan itu saya udah mulai nyiapin misalnya biaya ibadah haji saya, nyiapin biaya pensiun saya udah nyiapin juga untuk biaya beli rumah. Jadi tahu prioritas utama dalam hidup. Jadi, kurang lebih seperti itu kalau dari saya. Mungkin saya langsung balikin lagi ke Kak Indah. Baik, terima kasih Kak Widya. Oke, ini karena waktunya sudah mepet sekali, mudah-mudahan tadi materi yang disampaikan cukup dipahami ya. Kalau dari tadi juga screenshot juga bagus tuh untuk dibaca-baca lagi selanjutnya. Oke, sekarang saatnya kita akan ke sesi quiz. Jadi akan ada 2 pertanyaan. Jadi peserta siap-siap untuk menjawab pertanyaan secara tepat dan cepat ya. Kita main cepat aja nih, soalnya waktunya udah mepet sekali. Oke, pertanyaan pertama, jangan lupa dijawabnya di kolom chat ya. Kuis kedua, pertanyaan pertama. Ya, pertanyaannya adalah langkah pertama apa yang harus dilakukan saat melakukan perencanaan keuangan? Iya, langsung. Ya pasti kalau nyimak dari tadi Kak Vera sama Kak Widya udah langsung otomatis nih jawabnya. Wow, langsung nih banyak sekali dan peserta kita hari ini juga sangat banyak 900 sekian ya. Wow, luar biasa sekali dan dari tadi nih kolom Q&A-nya juga aktif sekali, banyak sekali yang ingin bertanya dan ini jawabannya adalah financial check-up. Oke, itu dia tadi ya, mulai dari jujur dari diri sendiri dulu ya, lalu kita mengecek keadaan finansial kita. Ya, oke, dan pertanyaan kedua adalah, dalam perencanaan keuangan ada 3 bahasan utama, sebutkan satu persatu. Dalam perencanaan keuangan ada 3 bahasan utama, sebutkan, ayo, ingat-ingat lagi nih, aduh. Mudah-mudahan nggak lupa nih ya. Wah, langsung dijawab juga nih, banyak banget yang jawab. Mudah-mudahan terpilih ya nanti dan mendapatkan hadiah saldo OVO Rp100.000 dan juga hadiah menarik dari Prudential. Oke, dan jawabannya adalah, nah ini dia, keamanan keuangan, kenyamanan keuangan, dan sebentar, waduh sampai nggak kebaca nih. Distribusi kekayaan. Oke. Ya, itu dia tadi kuis kita. Mudah-mudahan peserta sudah ada yang menjawab dengan cepat dan tepat. Dan kita langsung saja ke sesi Q&A ya. Ini tentunya ada 641 pertanyaan yang ingin dijawab, tapi sayang sekali waktunya tidak cukup. Jadi kita akan bacakan beberapa saja nih. Yang pertama, untuk Mbak Widya dan juga Kak Vera, pertanyaannya, menurut Mbak dan Kak Vera, ketika baru memulai rumah tangga, apakah asuransi yang sebaiknya didahulukan? Apakah asuransi pendidikan untuk anak di masa depan atau menabung untuk investasi masa depan? Karena kita harus bagi-bagi pos uang nih tiap bulannya dan tidak bisa memilih keduanya, apalagi untuk keluarga yang bukan menengah ke atas. Ya, itu dia tadi dari Anggra ini. Silahkan dijawab. Kak Widya dulu atau Kak Vera dulu? Silakan. Kak Widya mungkin. Aku dulu ya. Oh iya, Kak oke. Widya ya, Kak boleh Vera ya? dulu ya, Kak Vera dulu. Nanti aku nambahin. Iya, boleh. Kalau menurut aku, Kak Indah sama tadi siapa yang nanya ya aku lupa ya, Kak Sylvia ya. Kak Anggreni gitu ya. Kalau menurut aku sih asuransi itu suatu hal yang harusnya lebih diutamakan. Karena gini, kalau kita bekerja, kemudian kita menabung, lalu terus kemudian kalau kita sakit gitu ya, automatically kan kita udah nggak bisa lagi menabung dong, nggak bisa bekerja, nggak bisa menabung. Automatically juga bisa jadi jangan-jangan uang yang kita tabung itu kita pakai untuk membiayai biaya pengobatan kita. Akhirnya ujung-ujungnya yang tadi awalnya kita tujuan ingin mendapatkan biaya pendidikan buat anak kita nggak bisa didapat karena itu habis tengah jalan gitu loh. Tapi kalau misalnya kita beli asuransi dulu nih Kak Indah, beli asuransi sekarang, kemudian ada apa-apa dengan kita, uang yang kita sudah tabung tadi tuh yang hasil kerja kita itu nggak perlu dipakai karena ada asuransi yang menggantikan biaya pengobatan kita.
Jadi kita tetap bisa fokus ya, bekerja, bisa fokus juga menabung untuk kepentingan kebutuhan pendidikan anak kita ke depan. Jadi kalau menurut aku sih Kak Indah sebaiknya ini kan kayak ibarat kata seperti ayam, telur, telur, ayam gitu ya. Kalau ditanya asuransi tetap nabung dulu ya. Kalau Vera sih lebih suka asuransi dulu. Kalau asuransi pendidikan anak sama asuransi investasi lebih baik mana duluan? Asuransi saya sih nggak pernah dengar yang namanya asuransi investasi sebenarnya. Tapi asuransi bisa dipakai untuk tujuan investasi. Investasi, ya. Yaitu untuk asuransi unit link. Ya, kalau asuransi pendidikan itu sebenarnya sama sih. Asuransi dipakai di mana nilai tunainya itu dipakai untuk membayar biaya pendidikan. Sebenarnya sih itu sih sebenarnya. Semuanya sama-sama oke sih, karena hasil investasi juga bisa dipakai buat uang sekolah kan dah. Iya. Iya, jadi sebenarnya sama sih itu. Di asuransi di mana uangnya dipakai untuk investasi atau untuk dana pendidikan. Itu dari saya sih Kak Indah. Oke. Kak Widya mau Kak nambahin. Widya menambahkan, silahkan Kak. Oke, kalau dari aku sih sebenarnya asuransi penting banget. Jadi karena kan tadi juga sempat di piramida keuangan bahwa sebenarnya asuransi itu sebagai keamanan keuangan kita. Jadi kalau ada apa-apa, itu kan nggak akan mengganggu arus kas kita, nggak akan mengganggu investasi kita. Jadi sebenarnya asuransi itu penting. Dan sebenarnya balikin lagi nih, benar tadi kata Kak Vera, balikin lagi ke kebutuhannya masing-masing seperti apa gitu kan. Iya. Tadi seperti apa butuhnya asuransi yang seperti apa. Mungkin nanti bisa menghubungi orang-orang yang ahli di bidangnya, silakan menghubungi saja, silakan bertanya daripada kita keep wondering ini sebenarnya gimana. Nah, silakan menghubungi. Jadi kalau saya sih asuransi sudah itu asuransi saya pun sendiri punya karena sepenting itu gitu kan. Dan nabung pun sudah ada tujuannya masing-masing gitu kan. Jadi itu pun saya miliki. Jadi sepenting itu sebenarnya asuransi itu. Oke, mudah-mudahan terjawab ya Anggraini Octavia dari Medan, dan pertanyaan selanjutnya dari Almaratu Solihah. Kak, bagaimana sih caranya membedakan antara kebutuhan dan keinginan? Bagaimana caranya mengerem hobi belanja online, terutama saat pandemi seperti sekarang yang kita adalah kaum rebahan nih, suka lihat online shop. Silakan, Kak Widya. Ya. Oke. Nah, gimana caranya? Caranya sih kalau dari saya sendiri, ya saya pun ya sebagai cewek yang suka lihat online shop, e-commerce ini ya, mengaku dosa nih. Oke, saya tergoda, tapi balik lagi karena saya sudah memakai yang namanya perencanaan keuangan. Saya sudah punya mapping-nya beberapa tahun ke depan akan seperti apa. Kalau misalnya pasti sudah saya anggarkan di dalam anggaran saya. Misalnya, untuk online shop, misalnya untuk self reward saya sendiri, misalnya saya anggarin 10%. Saya boleh kok belanja apapun, pokoknya 10% dari pendapatan saya. Saya sudah memberikan self reward buat diri saya sendiri. Terserah mau dipakai mau ke salon kek, mau ke buat belanja, it's okay, nggak apa-apa gitu kan, karena sudah saya anggarkan. Karena kalau nggak saya anggarkan, itu akan membuat pos-pos keuangan saya lainnya akan hancur juga gitu kan. Jadi karena udah dibikin nih mapping untuk nanti investasi ini, buat nanti nabung ini, semuanya sudah ada mapping-nya. Rasanya kalau yang self reward-nya nggak dibikin mapping-nya juga, itu nanti akan membuat yang lainnya terganggu gitu sih. Kak Vera boleh menambahkan, Kak Vera? Gimana Kalau nih kita akan membedakan? Iya, Kak Indah. Aku setuju dengan Kak Widya. Benar-benar sih kita sudah punya anggaran ya. Kadang-kadang kita kan juga harus memberikan reward kepada kita sih Kak Indah. Nggak salah sih sebenarnya. Tapi intinya adalah sudah ada nggak dananya. Aku ngikutin Kak Zizi tadi. Kalau nggak ada duitnya ya nggak usah belanja gitu loh. Nah, bagaimana cara tuh nggak usah belanja? Mungkin tips gampang sih. Jangan sampai ada deh online shop di handphone. Karena kadang-kadang tuh tangan itu lebih cepat daripada otak ya Kak Widya, lebih cepat daripada dompet ya Kak Zizi ya. Mendingan nggak usah. Kalau saya istilah jauhkan cobaan dari saya sih bilang gitu. Put out attention dari saya sih begitu tuh. Kalau aku sih gitu. Atau ada tapi notifikasinya di off ya, karena itu notifikasinya keluar terus. Mendingan nggak usah ada Kak Indah, mendingan nggak usah ada. Terus yang kedua juga mungkin yang namanya OVO, yang namanya GoPay, maaf ya saya sebut merek ya, mohon maaf ya. Mendingan itu juga jangan terlalu dipakai deh, karena itu luar biasa, minta ampun, setonnya luar biasa. Boleh, asal kita tahu batasnya gitu kali ya Kak Vera ya. Iya. Dan juga
Mungkin di waktu-waktu tertentu kan promosinya nih lumayan nih, jadi kita Iya, harus smart buying iya, juga betul. gitu. Bebas ongkir, ada cashback. Aduh Tuhan, saya pikir nggak boleh itu ada. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Ini dari Syifa Sania untuk Kak Vera nih. Kak Vera, berdasarkan data dari OJK, tingkat inklusi keuangan masyarakat ini lebih tinggi daripada tingkat literasi keuangan. Nah, kira-kira ada nggak solusi untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat supaya tidak tertipu investasi bodong dan lain-lain? Dan yang kedua juga, bagaimana caranya ini menyadarkan lingkungan keluarga dulu untuk menyusun keuangan supaya keuangannya sehat? Oke, kalau Silakan Kak yang Vera. satu sih ya Kak Indah ya, saranku adalah dengan mengikuti seminar-seminar seperti ini gitu ya. Kita punya istilahnya word of mouth. Jadi dari mulut ke mulut. Jadi kalau kita punya ikuti seminar ini sih kalau menurut saya sih jangan disimpan sendiri. Ceritakan kepada keluarga, ceritakan kepada masyarakat. Supaya Di-share mereka begitu ya? ya di-share gitu ya. Itu kan bagian dari syiar juga ya, menyiarkan kebaikan kan ya. Jadi saya bilang harus di-share juga ke banyak orang, ke keluarga, ke anak. Saya aja ke anak saya sudah ngerti nih Kak Indah nih soal financial planning. Ya, mereka udah paham bagaimana cara mengelola keuangan yang baik. Terus kemudian juga kepada masyarakat yang di sekitar kita. Saya nggak berhenti-berhenti kalau ketemu sama orang, kamu harus nabung, kamu harus ini. Dan masalah yang OJK tadi, sebenarnya prinsipnya adalah gini Kak Indah, apa namanya, tidak ada namanya investasi yang rasional itu adalah yang tidak mungkin dia menjanjikan keuntungan yang sangat besar, sebesar mungkin dan aman, itu nggak ada. Jadi kita harus punya prinsip sih, greedy itu, ketamakan itu adalah awal dari kehancuran semuanya. Ya, jadi kita harus benar-benar pinter ya. Wah, ngejanjin untung yang besar, impossible, gitu loh maksud saya. Pasti kalau di balik untung yang besar, pasti ada rugi yang besar juga yang kita harus sadari. Jadi investasi itu bukan bicara ketamakan sih. Kalau misalnya kita tamak, hati-hati deh, pasti kita akan jeblok. Terus kalau yang kedua, yang masalah keluarga, itu yang saya pengen tuh seperti ibu saya, seperti ibunya Kak Zizi, seperti ibunya Kak Widya, atau seperti ibunya Indah kali ya. Jadi memang benar-benar tuh kita harus jadi role model kalau menurut aku, Indah. Kalau kita nggak jadi role model, kita akan susah. Kalau cuma ngomong doang, teori doang, tapi tidak ada kelakuannya, ini orang pasti, ini ngapain sih ini orang gitu ya. Ngajarin gue, nyuruh gue nabung, tapi dia sendiri nggak nabung, nggak akan bisa. Jadi harus starting dari ourselves sih kalau aku bilang gitu. Bagaimana caranya keluarga kita, tetangga kita, teman-teman kita tuh punya pola pikir yang bagus tentang financial planning. Starting from ourselves, Indah. Itu sih aku seperti itu. Oke, mulai dari diri sendiri dulu Iya, ya. benar. Iya. Oke, mulai dari jujur dulu, Kak Vera. Besok aku mulai nyatet deh. Bener ya? Oke, ya. Oke, Stop ini beli ada boba ya, Indah. Siap. Untuk Kak Zizi ini ada pertanyaan dari peserta juga nih ya. Mungkin ini adalah seorang ibu yang baru memiliki anak nih Kak Zizi. Sekarang pengeluarannya jadi agak berantakan nih karena setiap belanja kalau lihat-lihat produk untuk anak kayaknya pengen semua dibeliin tuh ya. Belum lagi perlengkapan anak-anak kan banyak banget nih. Gimana ya baiknya ngobrol ke anak biar bisa lebih paham. Nah, dikasih pengertian gitu ya. Bener. Kalau aku sih pengalaman pribadi, alhamdulillahnya nih si anak yang pertama dia lumayan bisa mengerti. Jadi dari dia umur 3 tahun, dari mulai udah tahu mau beli apa, pengen mainan apa, itu kita selalu mendoktrin dia untuk tahu ini mahal, ini murah. Kalau terlalu mahal, Mommy nanti nggak bisa beli. Kalau nanti Mommy nggak bisa beli, Mommy nggak happy. Kalau Mommy nggak happy, kamu nggak happy. Nah biasanya anak kalau dikasih tahu dengan perasaan, dia lebih cepat masuknya tuh. Jadi kalau kita pergi ke tempat mainan, ke mall, dia pengen mainan Lego yang besar gitu. Mommy lihat dulu deh ini harganya berapa. Kita hitung sama-sama nolnya ada berapa ya Kak? Kayaknya terlalu mahal ya Nak. Kayaknya Mommy harus nabung dulu. Kita berhitung 1-3 bulan lagi. Mommy bisa beli ini baru Kakak bisa main. Kakak bisa pilih mainan yang ini robot-robotan nolnya cuma 2. Atau ini Lego yang besar. Menurut Kakak yang mana? Ya udah deh aku gak mau Mommy sad. Aku gak mau Mommy sedih. Jadi kita beli yang murah aja. Jadi sebenarnya jangan langsung dimarahin. Jangan langsung dipatahin. Tapi dikasih tahu dengan hati. Biasanya kalau dikasih tahu pakai perasaan si anak lebih cepat bisa menerima. Itu yang aku lakukan sih.
Aduh, ini, pengalaman langsung nih ya dari Kak Zizi. Hal Biasanya mau tidur tuh ada, pembicaraan-pembicaraan dari hati ke hati ya. bener, afirmasi positif biasanya lebih gampang Iya. ini. Oke, baik. Ini mungkin pertanyaan terakhir untuk Kak Widya. Kak Widya, saya mau nanya nih dari Hani Hilyatul Ain. Mau tanya Kak Widya, P2P lending itu semacam apa ya, Kak? Boleh Oke. dijelaskan sedikit? Oke, peer-to-peer lending itu seperti marketplace, jadi dia tempat Mhm. bertemunya orang yang mau meminjam dan orang yang punya modal. Nah, biasanya Mmm. jadi kan kalau misalnya biasanya nih kalau UMKM-UMKM, kalau misalnya mereka mau minjem uang untuk usahanya, itu kalau ke bank kan biasanya, wah lama lama nih, lama untuk Syaratnya, iya, mhm, proses dan syaratnya, sedangkan mereka mhm, butuhnya cepat, biasanya akhirnya lari ke peer-to-peer lending. Jadi mhm, ini merupakan salah satu investasi yang baru dan ini pun sudah ada yang diawasi oleh OJK, jadi kalau mau cek silahkan cek dulu aja, belajar dulu aja karena sebenarnya kalau investasi yang harus kita lakukan adalah kita investasi ilmu dulu nih. Jadi mhm. kita belajar dulu, ketahui dulu investasinya, kalau kita udah ngerti baru kita investasi. Peer to peer lending itu seperti itu. Jadi kita tempat bertemunya orang yang membutuhkan uang, misalnya orang peminjam dengan orang Mhm. pemodal, yang investor, di mana dia akan meminjamkan uangnya ke orang tersebut gitu. Oke, mudah-mudahan ini bisa, bermanfaat semua apa yang disampaikan oleh Kak Vera, Kak Widya, dan juga Kak Zizi pengalamannya sangat luar biasa dan inspiratif sekali. Tapi sebelum kita tutup, mungkin kita persilahkan untuk masing-masing memberikan closing statement-nya, pesan-pesan untuk teman-teman wanita kita yang luar biasa pada pagi hari ini. Silakan Kak Widya dulu mungkin, silakan. Oke, jadi buat teman-teman yang hadir hari ini, semoga semuanya sekarang udah tahu nih pentingnya perencanaan keuangan dan perlu saya tekankan lagi bahwa financial planning ini bukanlah ilmu cepat menjadi kaya, tapi ilmu untuk pengaturan keuangan yang jauh lebih baik ke depannya supaya kita jauh lebih sejahtera dan jauh lebih bahagia. Amin. Oke, terima kasih. Kak Zizi, boleh Kak Zizi sedikit saja pesan buat teman-teman kita? Iya, pengalaman pribadi semuanya harus dilakukan dengan kesadaran. Kalau kita sadar Mhm. dari sebelum menikah itu justru lebih baik lagi, terutama soal keuangan ini supaya kita bisa sejahtera dan bahagia sampai tua nanti. Amin. Amin. Oke, sukses terus ya, Thank Kak. Semangat you, terus sehat semua. dan sehat semua. Dan Kak Bener. Vera, terakhir Kak Vera silakan ditutup. Oke. Kita bisa karena biasa kok, Hmm. ya, dengan cara mulailah dari hal yang paling sederhana. Dari awal kita sudah dengar bagaimana tadi Kak Zizi, Kak Widya, dan saya sendiri sudah sharing. Yang paling penting sebenarnya adalah kesadaran kita bahwa kita ini sedang membangun sebuah rumah dengan fondasi yang kuat, dengan Mhm. batu bata yang hebat, yang kuat untuk masa ke depan kita. Jadi itu harus dimulai dari kita semua sebagai wanita dalam rumah tangga, sebagai menteri keuangan. Jadi apa namanya, tidak ada yang kata tidak bisa. Semuanya pasti bisa asal ada kemauan dan kita disiplin dalam melakukannya. Ya, starting from ourselves. Itu dia Kak Indah. Oke, terima kasih banyak saya ucapkan untuk Kak Vera Marpaung, Kak Widya Yuliarti, dan juga Kak Zizi Syahab atas sharing-nya pada pagi hingga siang hari ini. Dan demikianlah tadi hadirin serangkaian acara workshop Financial Literacy for Women edisi kedua telah kita lalui bersama. Alhamdulillah berjalan dengan lancar dan semoga menambah wawasan kita semua akan pentingnya perencanaan keuangan. Nah, untuk informasi sertifikat acara dan juga pulsa reguler hanya bisa diklaim melalui link yang telah kami kirimkan melalui chat Zoom. Dan kami ucapkan selamat bagi peserta yang pertanyaannya sudah dibacakan, berhak mendapatkan door prize saldo OVO senilai Rp100.000 ya. Dan pemenang kuis dan peserta yang pertanyaannya dibacakan akan kami informasikan juga melalui grup WA peserta dan informasi lebih lanjut akan bisa menghubungi official panitia webinar. Dan kami ucapkan juga terima kasih banyak, ini dia nih ya pemenang kuis kedua dan juga penanya terpilih. Selamat kepada semuanya dan kami ucapkan terima kasih juga kepada para pengisi acara, ibu-ibu peserta sekalian dan juga para pihak yang sudah membantu kelancaran pada acara kali ini. Prudential Indonesia juga terima kasih telah mensponsori acara webinar ini. Dan kami informasikan bahwa workshop Financial Literacy
for Women edisi ketiga nanti akan hadir kembali pada hari Sabtu 7 November 2020 tentunya dengan tema dan narasumber yang tidak kalah menarik dan serunya ya. Dan saya selaku pemandu acara mohon maaf apabila dalam memandu acara terdapat banyak kesalahan maupun kekeliruan. Marilah kita tutup bersama acara ini dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan sampai jumpa di event MES lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Vera. Terima kasih Kak Terima Indah. Terima Thank you Kak kasih. Widya, thank you Kak Thank you Zizi. Kak Vera, thank you Kak Zizi, thank you Kak Indah. Nice see to meet you. Semangat ya, semangat membangun rumah tangga yang sehat dan Semangat. kuat. Semangat. Amin. Thank you.